orang, seperti dikatakan tadi, kira-kira 250.000 orang yang kita semua pergi untuk menghormati paus yang sangat-sangat tercinta dari semua orang. Dan dalam suasana hening, suasana sangat tenang, itu menyentuhkan, sangat menyentuhkan. Karena ada sesuatu yang pribadi dan akan mendampingi dia juga, akan hadir di antara kepala negara dan banyak orang, ada juga umat, orang biasa dan orang miskin terpidana yang menerima izin khusus karena mereka yang bertemu secara pribadi Paus Fransiskus menerima izin khusus untuk pergi ikut misa. Bu Valeria, tadi Ibu bilang akan membawa rombongan yang rencana akan tiba kalau tidak salah itu nanti akan menunggu di Basilika Santa Maria Maggiore. Ada berapa banyak orang yang akan tiba di sana, hadir di sana? Lalu seperti apa di sana pengamanannya? Lalu orang-orang yang hadir seperti apa, Ibu? Seperti delegasi yang mendampingi acara dan pemakaman. Karena ini adalah sangat-sangat bermakna, termasuk ada banyak pengungsi, karena di tempat di mana Pak Antonius sekarang ada di depan, di sebelah itu ada satu rumah yang Paus Fransiskus namanya Palazzo Migliori, Gedung Migliori. Rumah itu yang dulu ada Rabiara, tapi bisa mungkin ada yang ada rencana untuk membuat itu hotel 5 bintang, tetapi Paus Fransiskus memutuskan sangat mendekati yang tertindas, yang terlantar, yang paling miskin. Dan hari ini itu sangat bermakna bahwa untuk mendampingi dia, untuk menyapa dia, terakhir mereka juga akan ada tempat khusus bagi mereka. Karena seperti Paus Fransiskus mengatakan mereka adalah duluan dalam gereja. Bu Valeria, kami juga ingin mengetahui apakah Ibu pernah bertemu langsung dengan Paus Fransiskus, berbicara dengan Paus Fransiskus mengenai orang-orang miskin dan terlantar yang betul-betul diperhatikan oleh Paus Fransiskus? Ya, beberapa mereka ada kesempatan untuk bertemu bersama dan Rohingya juga. Di mata mereka. Apa, sorry? Seperti apa sosok Paus Fransiskus bagi Bu Valeria dan juga bagi teman-teman yang saat ini akan menunggu kehadiran dari jenazah Paus Fransiskus di sana? Kami semua sangat tersentuh dan ada harapan bahwa gereja akan berjalan atas jalan yang ditunjukkan oleh Paus Fransiskus. Karena itu yang sangat-sangat dibutuhkan di saat ini, saat di mana di dunia ada banyak kekerasan, banyak perang, dan suara Paus, suara yang paling kuat menentang perang, menentang kekerasan, yang melindungi yang lemah. Dan kita semua ada suasana harapan dan juga komitmen untuk ambil, kita seperti komunitas Katolik Sant'Egidio di seluruh dunia, kita ambil warisan ini. Paus Fransiskus mengatakan jalan terus atas jalan ini, doa orang miskin damai. Ini tinggal seperti warisan dari dia. Dia mengatakan tentang revolusi kelembutan dan belas kasih. Doa kita hari ini bahwa dia dari surga melindungi gereja sehingga gereja Katolik semua di seluruh dunia bisa tetap berjalan atas jalan ini. Ini ada harapan yang ada dalam hati. Saya pikir umat yang di lapangan Santo Petrus sekarang di seluruh dunia yang sedang menonton TV dan terutama dalam hati orang miskin. Legasi Paus Fransiskus yang sangat peduli terhadap orang miskin dan juga orang yang lemah memang harus terus kita laksanakan. Terima kasih atas cerita Anda, Ibu Valeria Martano, Ketua Komunitas San Egidio Internasional. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih, terima kasih. Lalu bagaimana suasana di Basilika Santo Petrus? Kita akan tanyakan kepada kontributor Kompas TV di Vatikan, Antonius Agnindito. Selamat siang atau selamat pagi waktu terus.
Baik, selamat siang. Memang seperti yang Ibu Valeria juga sudah sampaikan tadi, suasana terkini di Basilika Santo Petrus di belakang saya juga mungkin terlihat adalah sangat-sangat ramai dan sangat-sangat emosional karena memang ini adalah kesempatan terakhir bagi para peziarah, bagi para umat Katolik dan bagi para semua orang yang mencintai Bapak Suci Paus Fransiskus untuk mengikuti misa pemakaman beliau sebelum beliau dimakamkan. Jadi memang suasananya kalau mau bilang emosional, sedih, tapi di sisi lain juga ada rasa sukacita di mana memang ini adalah kesempatan untuk melepaskan Bapak Suci Paus Fransiskus sebelum beliau dimakamkan untuk terakhir kalinya. Begitu. Anian, lalu apakah ada pengamanan khusus di Vatikan dan saat nanti jenazah dibawa dari Basilika Santo Maria Maggiore ke Basilika Santa Maria Maggiore maksud kami itu seperti apa pengamanannya di sana? Baik, memang pengamanan di sini sudah sangat ketat, di mana juga mungkin seperti saya sudah beritakan sebelumnya bahwa kepolisian kota Roma sudah menetapkan kepolisian kota Roma sudah menetapkan pertahanan tiga dimensi dalam bentuk udara, no fly zone, tidak boleh ada drone dan akan ada jet dari NATO juga, ada helikopter juga, darat di mana ada ribuan petugas keamanan yang menjaga berbagai macam checkpoint yang dijaga juga sangat ketat dan air di mana memang juga ada polisi yang menjaga Sungai Tiber yang berlewatan dengan Vatikan. Begitu. Selain itu juga nanti proses uh, pemindahan peti mati Bapak Suci Paus Fransiskus dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maggiore juga sudah disiapkan jalurnya dan juga dengan sangat-sangat ketat dijaganya. Jadi nanti setelah misa pemakaman Bapak Suci Paus Fransiskus selesai di sini, akan ada konvoi iring-iringan yang membawa mobil jenazah Bapak Suci Paus Fransiskus akan jalan menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Jalur yang akan diambil pun juga sudah dijaga dengan sangat ketat. Jalurnya adalah mulai dari Via della Conciliazione yang merupakan jalan utama di depan Basilika Santo Petrus, melewati jembatan Vittorio Emanuele II, melalui pusat kota historis Roma, melalui jalur itu, terus lalu kemudian sampai di Basilika Santa Maria Maggiore. Begitu, itu pun juga sudah sangat dijaga ketat dan banyak polisi atau mobil yang berarmor juga menjaganya. Begitu. Ani, lalu bagaimana juga dengan pengamanan untuk para kepala negara dan perwakilan negara asing, terutama untuk utusan Presiden Prabowo, ada beberapa utusan dari Indonesia, seperti apa pengamanannya di sana? Baik, pengamanan di sini seperti yang sudah saya sampaikan tadi sangat-sangat ketat dan terutama untuk daerah yang ada delegasi asing, jadi Basilika Santo Petrus dan sekitarnya itu adalah zona merah di mana zona paling kritis dan di sini pengamanan sangat-sangat ketat. Juga di dalam Basilika sendiri di mana yang boleh masuk hanyalah delegasi-delegasi atau tamu-tamu yang mendapatkan undangan langsung dari Vatikan. Jadi memang bahkan peziarah pun hanya maksimal bisa mendekati sampai di lapangannya doang, lapangan saja begitu. Jadi memang di dalam juga sangat ketat dan di sekeliling atas juga disampaikan bahwa ada sniper juga yang selalu menjaga. Begitu, memang dijaga dengan sangat ketat karena di dalam juga private. Baik, sejumlah pengamanan sudah dipersiapkan untuk Misa Requiem Paus Fransiskus. Terima kasih atas laporan Anda, Antonius Agnandito, kontributor Kompas TV langsung dari Vatikan. Selamat bertugas kembali. Breaking News Kompas TV akan kembali.
Saudara, peti jenazah Paus Fransiskus disegel dalam upacara liturgi yang berlangsung di Basilika Santo Petrus Jumat malam waktu Vatikan. Prosesi penutupan peti jenazah Paus dilakukan setelah sekitar 250.000 pelayat memberikan penghormatan terakhir. Ritus liturgi penutupan peti jenazah dipimpin oleh Kardinal Kevin Farrell, penjabat kepala gereja yang bertugas mengatur pemakaman Paus. Setelah dilakukan penutupan dan penyegelan peti jenazah, akan dilanjutkan dengan misa pemakaman. Kita sudah terhubung dengan Ulil Absar Abdallah, Ketua PBNU, dan juga Albertus Bagus Laksono, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Selamat sore, Romo dan juga Mas. Ya, terima kasih dan terima kasih sekali saya sudah diundang di dalam momen yang sangat penting ini, siaran langsung pemakaman Paus Fransiskus, pemimpin gereja Katolik universal yang sangat dihormati oleh semua golongan. Ya, saya berkesempatan untuk bertemu dengan Sri Paus ini waktu kunjungan ke Jakarta kemarin, ke Indonesia, dan sangat terkesan sekali dengan sosok beliau, kesederhanaan beliau, dan kita tahu bahwa kunjungan Paus kemarin ke Indonesia cukup sukses ya, sukses sekali, dan itu kunjungan yang terjadi setelah kunjungan Grand Sheikh Al-Azhar, yaitu pemimpin keagamaan yang penting dari Mesir, Dr. Ahmad At-Tayyib, yang juga berkunjung ke Indonesia sebelum Paus ya. Jadi ini saya kira secara simbolik melambangkan suatu peristiwa penting, ada tokoh Muslim Sunni dari Al-Azhar. Ya, Al-Azhar ini kalau saya menyebutnya semacam ya, Romo ya, walaupun tidak persis, semacam Vatikannya dunia Muslim Sunni ya. Grand Sheikh ke Jakarta, ke Indonesia, dan kemudian diikuti oleh Sri Paus ya, luar biasa. Sri Paus dihormati oleh semua kelompok kalangan di seluruh dunia karena memimpin gereja Katolik. Ini kesan saya ya, dengan semangat yang penuh dengan kesederhanaan, humility,
dekat dengan orang-orang kecil, orang-orang miskin, itu disimpulkan dengan tindakan beliau yang secara humble, secara dalam bahasa NU secara tawadhu ya, mencium kaki seorang umat ya, itu luar biasa. Jadi memang kepemimpinan Sri Paus Fransiskus ini tepat dengan semangat zaman kita sekarang ini. Kita hidup di dalam zaman yang penuh dengan polarisasi. Nah, Sri Paus membangun jembatan, dan yang penting adalah dia juga mendukung perdamaian di Palestina. Nah, itu yang paling penting. Bahkan hingga hari terakhir pun sesaat sebelum meninggal, Paus masih sempat video call dengan umat yang ada di Gaza. Nah, kalau tadi kalau kita ke Romo Bagus, Romo apakah punya pengalaman pribadi atau pengalaman personal dengan Paus Fransiskus? Lalu seperti apa sosok Paus Fransiskus di mata Romo? Ya, terima kasih Mbak Bella dan Mas Ulil, para pemirsa semua. Saya kira pengalaman saya dengan Paus Fransiskus itu selain pengalaman-pengalaman mempelajari ajaran-ajarannya yang luar biasa, sangat inklusif, banyak membuka hal-hal yang baru secara teologis dalam gereja, sangat kreatif dalam menyampaikan pesan Injil di dunia zaman sekarang dengan simbol-simbol yang luar biasa, inklusif, penuh perdamaian, juga kerendahan hati, openness, dan sebagainya. Tetapi secara pribadi, memang saya pernah bertemu di Jakarta, di Nunciatura, ketika beliau berkunjung. Tadi sudah disebut oleh Mas Ulil peristiwanya, karena beliau ini adalah anggota Serikat Yesus, seorang Yesuit, Paus Yesuit yang pertama sebetulnya dalam sejarah. Maka dia punya kebiasaan untuk bertemu dengan warga Serikat Yesus lainnya ya, para saudaranya di dalam satu komunitas, satu ordo Serikat Yesus. Maka kami bertemu dan beliau sangat jovial, sangat bersukacita, gembira, sangat rileks. Pertemuannya itu sangat-sangat bernuansa pertemuan persahabatan begitu ya. Beliau punya banyak pesan, tetapi yang lucu adalah ya dia bilang bahwa para Yesuit itu tidak terlalu berguna kalau tidak bekerja, kalau tidak punya kontribusi pada dunia. Tetapi juga dia juga mengingatkan bahwa kita harus berdoa. Paus Fransiskus adalah seorang paus yang suci, hidupnya bukan hanya gagasannya, itu dipenuhi dengan doa. Jadi dia sering kelihatan waktu pandemi juga berdoa dengan cara yang sangat khas, kusuk, dia berlutut di tempat-tempat tertentu, dan dia akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, tempat dia sungguh-sungguh sering berdoa, seperti Mbak Bella katakan tadi ya, sebelum dia melakukan lawatan, dia berkunjung ke situ, pulang juga berkunjung ke situ. Gereja itu sangat bermakna untuk para Yesuit juga, karena di situ para pendiri Yesuit dulu, Santo Ignatius Loyola itu mengadakan Ekaristi yang pertama sebagai imam gitu ya. Saya baru pulang sebetulnya dari Roma gitu ya, saya berkunjung ke tempat itu juga, Santa Maria Maggiore, tidak menyangka bahwa Paus Fransiskus beberapa hari kemudian akan ke situ dan akan beristirahat. Maka kesan saya ya sangat luar biasa dengan pribadi ini ya, dengan segala kelimputan dan kemudian usahanya untuk menyatukan gereja, membuat gereja maju ke depan dengan merengkuh banyak pihak yang harus direngkuh di zaman seperti ini. Sangat inklusif, sangat rendah hati, sangat menyentuh, sangat menyatukan. Romo, ketika pertemuan di Jakarta dengan Serikat Yesuit itu ada pesan khusus nggak sih yang disampaikan oleh Paus Fransiskus untuk para Serikat Yesuit, terutamanya untuk umat dan juga untuk negara kita gitu? Ya, secara umum dia menyampaikan pesan-pesan yang saya kira khas untuk para Yesuit sendiri ya. Tadi saya katakan ada pesan untuk sungguh-sungguh mendalam secara rohani, berdoa, menyediakan waktu untuk sungguh-sungguh berhubungan dengan Tuhan sendiri sebagai sumber semuanya. Paus Fransiskus bisa melepaskan semua, bisa rendah hati, hidup sederhana dan sebagainya, karena dia terhubungkan dengan Tuhan. Meskipun Yesuit itu harus rajin bekerja, semangat bekerja, membaharui dunia, katakanlah ya secara umum dipanggil untuk selalu berkarya dimanapun, tetapi berdoa itu bagi beliau sangat penting. Dan juga pekerjaan-pekerjaan yang di zaman sekarang sangat penting ya, misi untuk para migran, untuk mereka yang miskin, untuk perdamaian dunia, untuk dialog antar agama. Semua itu menjadi pesan dari Paus Fransiskus yang memang sudah sering kita dengar, tetapi ketika dikatakan langsung oleh beliau di hadapan kami,
dengan suasana yang seperti itu. Ya, ada yang muda, ada yang sudah sepuh, ada yang masih cukup ya belum tua tetapi juga tidak muda lagi. Pengalaman yang lain yang dia sentuh dan dia sangat berbicara sebagai sahabat, sebagai pribadi. Oke, saya ingin bertanya ke Mas Ulil. Mas Ulil tadi sempat berbicara soal penyelesaian konflik terkait dengan konflik Gaza. Nah, seperti apa Mas Ulil melihat karena Paus Fransiskus ini sangat peduli sekali terhadap penyelesaian konflik terutama di Gaza. Apa yang bisa kita ambil dari kepedulian tersebut supaya penyelesaian konflik di Gaza itu bisa segera terlaksana? Jadi sejak peristiwa 7 Oktober tahun 2000, di mana konflik atau perang Palestina-Israel pecah kembali, kita menyaksikan korban sipil yang jumlahnya luar biasa. Sekarang mungkin sudah mencapai 50.000 korban dan sebagian besar adalah anak-anak dan perempuan ya. Sejak Paus Fransiskus selalu mendorong terjadinya gencatan senjata dan mengembalikan perdamaian di Gaza, dan undangan itu atau anjuran itu juga sempat disampaikan kemarin kalau tidak salah di dalam pidato beliau dalam acara Paskah yang terakhir yang dibacakan oleh seorang Romo di Vatikan ya. Jadi kepedulian beliau kepada masalah Palestina dan bangsa Palestina itu luar biasa, dan saya yakin dorongan dari Sri Paus untuk membela perdamaian di Palestina ini adalah selain dorongan keagamaan, karena bangsa Palestina terutama di Gaza yang beragama Kristen juga banyak ya, itu adalah dorongan kemanusiaan. Saya kira itu dorongan paling penting. Dan Sri Paus, Paus Fransiskus juga dikenang di dunia Islam karena inisiatif perdamaian, yaitu penandatanganan dokumen Abu Dhabi, dokumen persaudaraan kemanusiaan yang diteken pada bulan Februari tahun 2019, di mana dua tokoh penting dari dunia Islam, yaitu Grand Sheikh Al-Azhar, Dr. Ahmad At-Tayyib, dan Paus Fransiskus bertemu di Abu Dhabi menandatangani wasiqatul al-wasiqah al-insaniyah lissalam al-alami, dokumen persaudaraan untuk perdamaian dunia. Dan ini dokumen yang penting ya. Bagaimana Mas Ulil mengambil keteladanan dan juga hidup dari Paus Fransiskus di mata Anda dan juga di mata para umat Muslim terutama, supaya perdamaian-perdamaian di dunia ini bisa juga segera terjadi gitu Mas Ulil? Ya, saya kira teladan itu penting ya, karena kekuatan agama tidak punya modal yang bersifat material ya. Kekuatan agama saya kira pesannya, pesan moral dan keteladanan moral. Keteladanan moral itulah yang dicontohkan oleh Sri Paus dalam kehidupan sehari-harinya, di dalam cara beliau memimpin gereja Katolik itu. Kedekatan beliau kepada orang-orang kecil, orang-orang yang terpinggirkan. Saya kira salah satu legacy dia yang penting adalah adanya patung ya, patung untuk menghormati para imigran. Judulnya Angel Unaware, Romo ya. Itu kalau di Indonesia kan apa itu judulnya Romo? Patung para malaikat yang ya malaikat yang jadi itu kan patung yang diletakkan di lapangan di depan di lapangan Santo Petrus. Saya kebetulan ke sana kira-kira setahun yang lalu Romo, dan menyaksikan patung itu. Jadi patung itu patung yang menggambarkan tentang para imigran. Karena Paus sangat tersentuh oleh banyaknya imigran dari Timur Tengah terutama dan Afrika ya, karena peristiwa-peristiwa konflik di daerah itu, kemudian mereka menyeberang ke Eropa. Dan jadi ini pesan yang penting. Jadi Gereja Vatikan sangat menekankan pentingnya kita membantu orang-orang yang terdampar ya,
di dalam, katanya konon patung itu diinspirasikan oleh satu ayat di dalam Alkitab, dalam Alkitab Ibrani itu ada satu ajaran yang mengatakan ingatlah selalu untuk memberi tumpangan kepada orang-orang asing. Ini saya kira pesan yang universal ini ya. Kita harus membantu orang-orang yang tidak kita kenal. Kalau membantu orang yang kita kenal mudah, membantu orang-orang yang tidak kita kenal itu yang susah itu. Dan disitulah persis pentingnya agama memberikan dorongan moral untuk melakukan tindakan menolong orang-orang yang tidak kita kenal. Oke, kita nanti akan berbicara lebih dalam lagi terkait dengan para imigran yang juga menjadi pokok pemikiran dari Paus Fransiskus. Kita akan jeda dulu, Romo Bagus dan juga Mas Ulil. Dan saudara, ada sejumlah kepala negara yang sudah tiba di Basilika Santo Petrus untuk menghadiri misa requiem pemakaman dari Paus Fransiskus. Kurang lebih ada 164 kepala negara yang akan hadir di sana dan sejumlah pengamanan juga sudah dipersiapkan untuk mengamankan jalannya pemakaman pada sore hari ini. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, saudara, tetaplah bersama kami. Fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris Nobis peccatoribus, tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, saudara, bersama saya Tili Rabella. Yang Anda lihat saat ini adalah visual terkini langsung dari lapangan Basilika Santo Petrus, di mana pemakaman Paus Fransiskus akan dilaksanakan kurang lebih pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat. Ada 164 kepala negara yang terkonfirmasi hadir dalam pemakaman Paus Fransiskus, dan para pemimpin negara ini akan mengikuti upacara misa pemakaman Paus Fransiskus yang sebentar lagi akan dilaksanakan di lapangan Santo Petrus, dan misa akan dipimpin oleh Dekan Dewan Kardinal Giovanni Battista Re, dan rencananya jenazah Paus Fransiskus setelah misa requiem akan langsung diberangkatkan ke tempat pemakaman, yakni di Basilika Santa Maria Maggiore.
Nah, Saudara, puluhan ribu orang memadati lapangan Santo Petrus sejak Sabtu subuh untuk menghormati Paus Fransiskus. Ada sebanyak 200 ribu orang diperkirakan akan menghadiri pemakaman yang dikoreografikan sendiri oleh Paus Fransiskus saat ia merevisi dan menyederhanakan upacara dan ritual Vatikan pada tahun lalu. Paus Fransiskus mendobrak tradisi yang ada dan akan dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, di mana sebuah makam bawah tanah yang sederhana menunggunya hanya dengan namanya, yakni Fransiskus. He's the most humblest person I've ever known. I mean, the simplicity and the way he shepherds all the people, especially the Catholic Church. Not only Catholic Church, he also embraced other religions. Yes. Per me dico che lui è un uomo santo, gentile, diciamo uomo della pace, che ha voluto pace per tutto il mondo. Saudara, setelah misa requiem, peti jenazah Paus Fransiskus akan dibawa dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Berdasarkan data dari media lokal Vatikan, ANSA, rute perjalanan peti jenazah akan melalui Basilika Santo Petrus, melalui Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via der Fori Imperiali, Colosseum, Via Labicana, Via Merulana, lalu berakhir di Basilika Santa Maria Maggiore. Kami masih terhubung dengan Ulil Absar Abdallah, Ketua PBNU, dan juga Romo Bagus Laksono, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Tadi sebelum jeda, Mas Ulil sempat berbicara soal kepedulian Paus Fransiskus soal imigran. Nah, berbicara soal imigran dan hal-hal baik yang dilakukan tuh harusnya tidak untuk orang yang dikenal saja, tapi juga orang yang tidak dikenal. Bagaimana menerjemahkan ini, terutama untuk umat Katolik, Romo Bagus? Ya, saya kira Paus Fransiskus sudah melakukan program itu dengan luar biasa. Dalam arti tertentu itu bagian yang mungkin paling sukses di dalam masa pontifikat beliau. Dan ada gerakan yang kemudian lebih masif dan terstruktur di dalam gereja untuk melakukan semua itu ya di Roma dan sebagainya. Ada klinik ya, tadi Mas Ulil menyebut patung itu, patung imigran itu ya, angels unaware. Mereka itu angels, mereka itu malaikat, tetapi mungkin tidak sadar bahwa mereka malaikat karena mereka membawa rahmat gitu ya. Kalau kita menanggapi mereka, itu ada rahmat yang akan mentransform kita seperti kehadiran malaikat pada umumnya. Nah, kemudian ada klinik, kemudian ada shelter dan sebagainya. Dan Paus Fransiskus memang pernah mengadvokasi supaya negara-negara Eropa terbuka pada migran. Karena sekarang banyak negara Eropa itu sedang miopik gitu ya, sedang sempit dalam berpikir mengenai mengenai para migran ini. Kemarin saya di Barcelona bertemu dengan sopir bis saja ya, itu berbicara mengenai ini Papa Francisco ini dan memuji dia karena terbuka pada migran gitu ya, karena kawasan Mediteran ini kawasan para migran itu menyeberang dari Afrika Utara, dari Timur Tengah ke sana. Dan kadang-kadang menjadi kuburan massal karena ada peristiwa-peristiwa tragis di laut itu. Dan bahkan sopir ini pun memuji gitu ya, bahwa sekarang ada tindakan yang lebih terstruktur dari Gereja Katolik untuk itu. Gereja Katolik punya Caritas Internasional yang dipimpin dulu oleh Kardinal Tagle yang menjadi salah satu kontender untuk jadi pengganti paus dari Asia katanya ya. Dia akan meneruskan itu konon gitu ya. Tetapi ini menjadi lebih terstruktur. Serikat Yesus punya Jesuit Refugee Service juga untuk menyambut atau menolong para migran itu. Tetapi saya kira di beberapa tempat justru ini dimensi kenabian dari Paus Fransiskus itu kepedulian terhadap lian, bahkan ketakutan terhadap lian itu naik gitu ya. Di mana-mana di banyak negara-negara maju yang merasa tergencet gitu ya. Maka ini saya kira menjadi amanat legacy dari Paus Fransiskus yang memang sudah sangat nyata, tetapi nanti harus semakin didukung lagi termasuk oleh struktur Gereja Katolik dalam hubungan dengan komunitas agama lain. Kalau Mas Ulil tadi menyebut dokumen Abu Dhabi dengan
At-Thayyib gitu ya. Saya kira iman di sana yang dibicarakan Paus Fransiskus dan tokoh Muslim besar Sunni ini adalah iman yang mengejawantah, yang mewujud pada respon terhadap krisis-krisis sosial, persoalan sosial termasuk migrasi. Nah, maka kalau bersatu, saya kira akan menjadi lebih kuat di dalam dunia yang dinamikanya sekarang kelihatannya banyak mengarah pada perpecahan dan sikap-sikap yang takut akan lian atau takut akan perbedaan, takut pada migrasi. Oke, kalau tadi kita melihat bahwa memang harus husnuzon gitu ya kepada orang-orang yang akan hadir ke kita, bagaimana para imigran ini juga harus diperhatikan gitu. Kalau Mas Ulil gimana Mas Ulil? Kan di Indonesia juga ada beberapa imigran yang masuk. Bagaimana membuat orang-orang Indonesia secara keseluruhan itu husnuzon, bukannya suuzon kepada imigran-imigran ini supaya mereka juga punya kesempatan yang sama menjadi manusia seutuhnya? Saya suka Mbak Bella menggunakan istilah husnuzon. Husnuzon ya. Susah soalnya Mas Ulil husnuzon ke orang yang mau datang ke tempat kita, sedangkan kita juga kondisinya lagi nggak baik-baik aja gitu ya. Betul, persis ya. Jadi menurut saya legasi Sri Paus yang paling susah untuk salah satunya ya untuk diteruskan saat ini adalah itu sikap positif kepada orang-orang asing ini, kepada orang-orang yang tidak kita kenal. Karena terutama di Eropa sekarang ini kita menyaksikan bangkitnya konservatisme dan politik kanan. Bangkitnya kecemasan kepada orang-orang yang hadir ke rumah kita karena mereka tidak kita kenal, orang-orang imigran. Sekarang kita menyaksikan kemarahan. Ya, semacam betul-betul kemarahan sekarang ini. Kemarahan kepada imigran di Amerika di bawah Presiden Trump. Di Eropa beberapa partai kanan naik daun, di Jerman bahkan mendapatkan suara yang cukup signifikan dalam pemilu terakhir. Kemudian di Italia sendiri sekarang juga problem ini juga muncul di bawah Perdana Menterinya yang sekarang. Jadi menurut saya warisan Sri Paus yang paling susah dipertahankan sekarang ini adalah sikap positif kepada orang-orang asing yang tidak kita kenal. Tapi saya kira di sini tantangannya, jika Gereja Katolik dan pengganti Sri Paus bisa meneruskan ajaran dan keteladanan Paus Fransiskus dalam bidang ini, dalam isu orang-orang asing ini, saya kira Gereja Katolik akan menjadi baik. Memang kita menantikan penerus dari Paus Fransiskus yang juga bisa meneruskan legasi-legasi yang sudah dilakukan oleh Paus Fransiskus. Terima kasih Ulil Absar Abdallah, Ketua PBNU, dan juga Romo Bagus Laksono, Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Terima kasih atas waktunya pada siang hari ini, supaya nanti kita akan melihat langsung seperti apa pemakaman dari Paus Fransiskus. Terima kasih. Dan saudara, Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda tentunya dengan rangkaian acara dari pemakaman Paus Fransiskus nanti pada pukul 3 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 10 waktu Vatikan. Breaking News Kompas TV akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami.
Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara, bersama saya Tili Reabella, dan kita akan berbincang bersama Tarsisius Erlip Fitarsa, Koordinator Komunitas Sant'Egidio, Jakarta. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Mbak. Mas Erlip, ini kalau kita gak akan ada habisnya kalau ngomongin soal Paus Fransiskus. Ya. Tapi aku harus bertanya ini, apa kesan Mas Erlip soal Paus Fransiskus dan apakah sudah pernah bertemu secara langsung sebelumnya? Kesan saya secara pribadi terhadap Bapak Suci Paus Fransiskus, dia adalah sosok ayah, ya seorang bapak yang sangat mencintai anak-anaknya, dan khususnya dia sangat mencintai orang-orang yang terpinggirkan. Dan hal yang sangat saya kagumi dari beliau adalah kegigihan dia untuk tetap menyampaikan pesan-pesan perdamaian, walaupun mungkin banyak orang yang tidak mau mendengarkan dia sampai akhir hayatnya, dia berpesan tentang perdamaian. Dan dia menghidupi itu. Dengan orang-orang miskin, dia juga memiliki persahabatan yang erat. Seperti yang sudah kita dengarkan tadi, bahwa dia memiliki orang-orang miskin yang dia berikan tempat tinggal. Juga mendatangkan para imigran datang ke Eropa supaya memiliki kehidupan yang lebih layak. Nah, dia sangat mencintai kemanusiaan, dan ini adalah pesan yang sangat mendalam, pesan Injil dari Bapak Suci yang ingin disampaikan kepada kita. Dan saya tentunya sudah pernah bertemu waktu kunjungan beliau ke Indonesia. Indonesia, betul. Dan kami bertemu di Kedutaan Vatikan bersama dengan orang-orang miskin, orang-orang jalanan, para pengungsi, dan beliau kunjungan orang-orang pertama yang dia temui adalah mereka. Dan ini untuk memperlihatkan bahwa memang Bapak Paus Fransiskus adalah sosok yang menginginkan gereja menyiapkan tempat kepada orang-orang miskin itu. Gereja yang harus memiliki tempat. Orang-orang miskin harus punya tempat di hati gereja. Betul sekali, memang kepedulian terhadap orang miskin dan orang yang terpinggirkan selalu menjadi sorotan utama dari Paus Fransiskus. Nah, Mas Erlip dan juga saudara di rumah, ini kita sudah melihat ada kedatangan dari sejumlah kepala negara. Tadi sempat terlihat ada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan juga Presiden dari Ukraina Volodymyr Zelensky. Tadi juga sempat terlihat ada Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yang memang menurut press release yang diberikan oleh Kedutaan Indonesia di Vatikan, mewakili Presiden Prabowo Subianto hari ini akan menghadiri pemakaman Paus Fransiskus bersama dengan delegasi Indonesia yang lain, yakni ada Menteri HAM Natalius Pigai dan juga ada Wamen Keuangan Thomas Yuwandono. Kita akan langsung melihat prosesi pemakaman dari Paus Fransiskus berikut ini.
ex vobis. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut attissimus ad sacra mysteria celebranda. Confiteor Dei onnipotenti et vobis fratres, quia peccavi nimis cogitatione, verbo, opere et omissione. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Mariam semper virginem, omnes angelos et santos, et vos fratres, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen. Oremus. Deus, immortalis pastor animarum, respice popolo tuum supplicantem, et presta, ut famulus tuus, Papa Franciscus, que ecclesiae tua in caritate prefuit, fidelis dispensatoris remunerationem, congregie tibi sibi credito misericorditer consequatur. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen.
A reading from the Acts of the Apostles. In those days, Peter opened his mouth and said, "Truly, I understand that God shows no partiality. But in every nation, anyone who fears him and does what is right is acceptable to him. As for the word that he sent to Israel, preaching good news of peace through Jesus Christ, he is Lord of all. You yourselves know what happened throughout all Judea, beginning from Galilee after the baptism that John proclaimed, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Spirit and with power. He went about doing good and healing all who were oppressed by the devil, for God was with him. And we are witnesses of all that he did, both in the country of the Jews and in Jerusalem. They put him to death by hanging him on a tree, but God raised him on the third day and caused him to appear, not to all people, but to us, who had been chosen by God as witnesses, who ate and drank with him after he rose from the dead. And he commanded us to preach to the people and to testify that he is the one appointed by God to be judge of the living and the dead. To him, all the prophets bear witness that everyone who believes in him receives forgiveness of sins through his name." Verbum Domini. Deo gratias. Dominus pascit me, et nihil mihi derit. In loco pasuere, vivere collocami. Super aquas quieti seduxit me, animam mea refecit. In loco pasuere, vivere collocami. Deduxit me super semitas justitiae, propter nomen suum. In loco pasuere, vivere collocami. Nam et si ambulavero in valle umbre mortis non timebo mala, quoniam tu mecum es. In loco pasuere, vivere collocami. Virga tua et baculus tuus, ipsa me consolata sunt. In loco pasuere, vivere collocami. Parasti in conspectum eo mensam, adversus eos qui tribulam me. In loco pasuere, vivere collocami. Impinguastino leo caput meum, et calix meus redundat. In loco pasuere, vivere collocami. Et enim benignitas et misericordia subsequentur me, omnibus diebus vitae meae. In loco pasuere,
in habitabo in domo Domini, in longitudinem dierum. In loco Pascuae, divine collocamit. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde, según el modelo de su cuerpo glorioso, con esa energía que posee para sometérselo todo. Así pues, hermanos míos, queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manteneos así en el Señor, queridos. Verbum Domini.
Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria Tei, Domine. Cum manifestasset se Iesus discipulis sui, e prandissen cum eis, dicit Simoni Petro Iesus, Simon Ioannis diligis me plusis, dicit ei, etiam Domine, tu scis quia amo te, dicit ei, pace agnos meos, dicit ei iterum secundo, Simon Ioannis diligis me, ait illi, etiam Domine, tu scis quia amo te, dicit ei, pace oves meas, dicit ei tertio, Simon Ioannis, amas me, contristatus es Petrus, quia dixit ei tertio, amas me, e dicit ei, Domine, tu omnia scis, tu cognoscis quia amo te, dicit ei, pace oves meas. Amen, amen dico tibi, cum esses junior, cingebas te ipsum, et ambulabas ubi volebas, cum autem senueris, extendes manus tuas, et alius te cinget, et ducet quo non vis. O cautem dixit, significans qua morte clarificaturus esset Deum. Et o cum dixisset, dicit ei sequere me. Verbum Domini. Laus tibi Christe. In questa maestosa piazza di San Pietro, nella quale Papa Francesco tante volte ha celebrato l'Eucaristia e presieduto grandi incontri nel corso di questi 12 anni, siamo raccolti in preghiera attorno alle sue spoglie mortali, col cuore triste, ma sorretti dalla certezza della fede che ci assicura che l'esistenza umana non termina nella tomba, ma nella casa del Padre, in una vita di felicità
che non conoscerà tramonto. A nome del Collegio dei Cardinali saluto, ringrazio tutti i presenti, ai capi di governo, alle delegazioni ufficiali venute da numerosi paesi ad esprimere affetto, venerazione e stima verso il Papa che ci ha lasciati. Il plebiscito di manifestazione di affetto e di partecipazione che a tutti abbiamo visto dopo il suo passaggio da questa terra all'eternità, ci dice quanto l'intenso pontificato di Papa Francesco abbia toccato le menti ed i cuori. La sua ultima immagine, che rimarrà nei nostri occhi e nel nostro cuore, è quella di domenica scorsa, solennità di Pasqua, quando Papa Francesco, nonostante i gravi problemi di salute, ha voluto impartire la benedizione dal balcone della Basilica Vaticana di San Pietro e poi ha voluto scendere in questa piazza per salutare dalla papamobile scoperta tutta la grande folla convenuta qui per la messa pasquale. Con la nostra preghiera vogliamo ora affidare l'anima dell'amato Pontefice a Dio, perché gli conceda l'eterna felicità nell'orizzonte luminoso e glorioso del suo immenso amore. Ci illumina e ci guida la pagina del Vangelo, nella quale è risuonata la voce stessa di Cristo, che interpellava il primo degli apostoli, Pietro. Pietro, mi ami tu più di costoro? E la risposta di Pietro fu pronta e sincera. Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. E Gesù gli affidò la grande missione: pasci le mie pecore. Sarà questo il compito costante di Pietro e dei suoi successori, un servizio di amore sulla scia del Maestro e Signore nostro Gesù Cristo. Nonostante la sua finale fragilità e sofferenza, Papa Francesco ha scelto di percorrere questa via di donazione fino all'ultimo giorno della sua vita terrena. Egli ha seguito le orme del suo Signore, il buon pastore, che ha amato le sue pecore fino a dare per loro la sua stessa vita. E lo ha fatto con forza e serenità, vicino al suo gregge, la Chiesa di Dio. Quando il Cardinal Bergoglio, il 13 marzo 2013, fu eletto dal conclave a succedere a Papa Benedetto XVI, aveva alle spalle gli anni di vita religiosa nella compagnia di Gesù e soprattutto era arricchito dall'esperienza di 21 anni di ministero pastorale nell'arcidiocesi di Buenos Aires, prima come ausiliare, poi come coadiutore e in seguito come arcivescovo. La decisione di prendere il nome Francesco apparve subito come la scelta di un programma e di uno stile su cui egli voleva impostare il suo pontificato, cercando di ispirarsi allo spirito di San Francesco d'Assisi. Papa Francesco conservò sempre il suo temperamento e la sua forma di guida pastorale.
e diede subito l'impronta della sua forte personalità nel governo della Chiesa, instaurando un contatto diretto con le singole persone e con le popolazioni, desideroso di essere vicino a tutti, con spiccata attenzione alle persone in difficoltà, spendendosi senza misura, in particolare per gli ultimi della terra, gli emarginati. È stato un Papa in mezzo alla gente, con cuore aperto verso tutti. Inoltre è stato un Papa attento al nuovo che emergeva nella società e da quanto lo Spirito Santo suscitava nella Chiesa. Con il vocabolario che gli era caratteristico, col suo linguaggio ricco di immagini e di metafore, ha sempre cercato di illuminare con la sapienza del Vangelo i problemi del nostro tempo, offrendo una risposta alla luce della fede e incoraggiando a vivere da cristiani le sfide e le contraddizioni di questi anni di cambiamenti che amava qualificare cambiamento di epoca. Aveva grande spontaneità e una maniera informale di rivolgersi a tutti, anche alle persone lontane dalla Chiesa. Ricco di calore umano e profondamente sensibile ai drammi odierni, Papa Francesco ha realmente condiviso le ansie, le sofferenze, le speranze del nostro tempo e si è donato nel confortare e incoraggiare con un messaggio capace di raggiungere il cuore delle persone in modo diretto e immediato. Il suo carisma dell'accoglienza e dell'ascolto, unito ad un modo di comportarsi proprio della sensibilità del giorno d'oggi, ha toccato i cuori, cercando di risvegliare le energie morali e spirituali. Il primato dell'evangelizzazione è stato la guida del suo pontificato, diffondendo con una chiara impronta missionaria la gioia del Vangelo, che è stata anche il titolo della sua prima esortazione apostolica, Evangelii Gaudium. Una gioia che colma di fiducia e speranza il cuore di coloro che si affidano a Dio. Filo conduttore della sua missione è stata anche la convinzione che la Chiesa è una casa per tutti, una casa dalle porte sempre aperte. Ha più volte fatto ricorso all'immagine della Chiesa come ospedale di campo dopo una battaglia in cui vi sono stati molti feriti. Una Chiesa desiderosa di prendersi cura con determinazione dei problemi delle persone e dei grandi affanni che lacerano il mondo contemporaneo. Una Chiesa capace di chinarsi su ogni uomo, al di là di ogni credo e convinzione, curandone le ferite. Innumerevoli sono i suoi gesti e le sue esortazioni in favore dei rifugiati e dei profughi. Costante è stata anche l'insistenza nell'operare a favore dei poveri. È significativo il primo viaggio di Papa Francesco, significativo che sia stato quello a Lampedusa, isola simbolo del dramma dell'emergenza, con
con migliaia di persone annegate in mare. Nella stessa linea è stato anche il viaggio a Lesbo, insieme con il patriarca ecumenico e con l'arcivescovo di Atene, come pure la celebrazione di una messa al confine tra Messico e gli Stati Uniti in occasione del suo viaggio in Messico. Dei suoi 47 faticosi viaggi apostolici resterà nella storia in modo particolare quello in Iraq nel 2021, compiuto sfidando ogni rischio in quel momento. Quella difficile visita apostolica è stata un balsamo sulle ferite aperte della popolazione irachena che tanto aveva sofferto per l'opera disumana dell'ISIS. È stato questo un viaggio importante anche per il dialogo interreligioso. Un'altra dimensione rilevante è questa della sua opera pastorale. Con la visita apostolica del 2024 a 4 nazioni dell'Asia e Oceania, il Papa ha raggiunto la periferia più periferica del mondo. Papa Francesco ha sempre messo al centro il Vangelo della misericordia, sottolineando ripetutamente che Dio non si stanca di perdonare. Egli perdona qualunque sia la situazione di chi chiede perdono e ritorna sulla retta via. E per questo volle subito il Giubileo straordinario della misericordia, mettendo in luce che la misericordia è il cuore del Vangelo. Misericordia e gioia del Vangelo sono 2 parole chiavi di Papa Francesco. In contrasto con quello che ha definito la cultura dello scarto, ha parlato della cultura dell'incontro, della cultura della solidarietà. Il tema poi della fraternità ha attraversato tutto il suo pontificato con toni vibranti. Nella lettera enciclica Fratelli Tutti ha voluto far rinascere un'aspirazione mondiale alla fraternità, perché tutti figli del medesimo Padre che sta nei cieli. Con forza ha spesso ricordato che apparteniamo tutti alla medesima famiglia umana e che nessuno si salva da solo. Nel 2019, durante il viaggio negli Emirati Arabi Uniti, Papa Francesco ha firmato il documento sulla fraternità umana per la pace mondiale e la convivenza comune, ricordando la comune paternità di Dio. Rivolgendosi agli uomini e alle donne di tutto il mondo, con l'enciclica Laudato Si ha richiamato l'attenzione sui doveri e sulla responsabilità nei riguardi della casa comune. Di fronte all'infuriare di tante guerre di questi anni, con orrori disumani e con innumerevoli morti e distruzioni, Papa Francesco incessantemente ha elevato la sua voce implorando la pace, invitando
invitando alla ragionevolezza, invitando all'onesta trattativa per trovare le soluzioni possibili, perché la guerra, diceva, la guerra è solo morte di persone, distruzione di case, distruzione di ospedali e di scuole. La guerra lascia sempre, una sua espressione, la guerra lascia sempre il mondo peggiore di come era precedentemente. Essa è per tutti sempre una dolorosa e tragica sconfitta. Costruire ponti e non muri è un'esortazione che egli ha più volte ripetuto. E il servizio di fede, come successore dell'Apostolo Pietro, è stato sempre congiunto al servizio dell'uomo in tutte le sue dimensioni. In unione spirituale con tutta la cristianità, noi siamo qui numerosi a pregare per Papa Francesco, perché Dio lo accolga nell'immensità del suo amore. Papa Francesco soleva concludere i suoi discorsi e anche i suoi incontri personali dicendo: non dimenticatevi di pregare per me. Ora, caro Papa Francesco, chiediamo a te di pregare per noi e ti chiediamo che dal cielo tu benedica la Chiesa, benedica Roma, benedica il mondo intero, yang mencari kebenaran dengan hati yang tulus dan yang terus mengangkat obor pengharapan. Fratelli e sorelle, preghiamo Dio nostro Padre, che oggi ci ha riuniti per celebrare il mistero pasquale del suo Figlio unigenito nelle esequie del Pastore della Chiesa universale, perché lo accolga nella sua eterna pace e gioia e elargisca ogni bene alla Chiesa e al mondo. Dominum deprecemur, Deodamus pour le pape François, défunt, afin que le prince des pasteurs, qui vit toujours pour intercéder en notre faveur, l'accueille avec bonté dans son royaume de lumière
et de paix. Dominum deprecemur, erogamus من أجل كنيسة الله المقدسة لكي تبقى أمينة لرسالتها وتكون خميرة تجدد في المسيح للعائلة البشرية. Dominum deprecemur, erogamus pelos povos de todas as nações, que praticando incansavelmente a justiça, possam estar sempre unidos no amor fraterno e busquem incessantemente o caminho da paz. Dominum deprecemur, erogamus Módlmy się za zmarłych papieży i za tych wszystkich, którzy w Kościele głosili Ewangelię oraz pełnili posługę kapłańską. Niech dostąpią udziału w liturgii niebieskiej. Dominum deprecemur, erogamus für alle verstorbenen Gläubigen, dass sie in das Himmelreich eintreten dürfen. Dominum deprecemur, erogamus 请为团聚在此的我们祈祷，愿在庆祝神圣奥界后，我们有朝一日能蒙基督召叫，进入他光荣的国度。Dominum deprecemur, erogamus O Dio nostra salvezza, ascolta noi che ti supplichiamo insieme con la Beata Vergine Maria e tutti i santi. Accogli nell'assemblea dei tuoi santi l'anima del tuo servo e nostro Papa Francesco, che ha confidato nella preghiera della Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Amen.
orate fratres, ut meum ac vestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Suscipiat Dominus sacrificium clemantibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem proque nostra, totiusque ecclesiae sue sancte. Oblationem pacificam populi tui, qui sumus Domine, propitius intuere, qui animam famuli tui, Pape Francisci, tue misericordie fidenter committimus, et presta, ut qui tue caritatis et pacis in humana familia fuit instrumentum, earum fructu constantis tuis perpetuo letarium mereatur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Dignum et justum est. Vere dignum et justum est, ecum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere, Domine, Sancte Pater, omnipotens eterne Deus, per Christum Dominum nostrum. In qua nobis spes beate resurrectionis effulsit, ut quas contrista certa moriendi conditio, eosdem consoletur future immortalitatis promissio. Tuis enim fidelibus, Domine, vita mutatur non tollitur, el dissoluta terrestris uius incolatus domo, eterna in celis habitatio comparatur. Et ideo, cum angelis et arcangelis, cum tronis et dominationibus, cumque omni militia celestis exercitus, innum gloriae tue canimus sine fine. Dicentes. Vere Sanctus est Domine, et merito te laudat omnis ac te condita creatura, quia per Filium Tuum, Dominum nostrum, Iesum Christum, Spiritus Sancti operante virtute, vivificas et sanctificas universa, et populum Tuum congregare non desinis, ut a solis ortu usque ad occasum, oblatio mundo offeratur nomini Tuo. Supplices ergo te Domine deprecamur, ut ec munera quae tibi sacranda deturimus, eodem Spiritus sanctificare digneris, ut corpus et sanguis fiant Filii Tui Domini nostri Iesu Christi, cuius mandato ec mysteria celebramus. Ipse enim, in qua notte tradebatur, accepit panem, et tibi gratias agens benedixit, fregit, dedique discipulis suis dicens.
accipite et manducate ex hoc omnes, hoc est in corpus pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens calicem, et tibi gratias agens, benedixit, dedique discipulis suis dicens. Accipit et bibit ex eo omnes, hic est enim calis sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum, hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Memore sigitur Domine, eius dem Filii Tui salutifere passionis, nec non mirabilis resurrectionis et ascensionis in celum, sed prestolantes alterum eius adventum, offerimus tibi gratias referentes, hoc sacrificium vivum et sanctum. Respice quesimus in oblationem ecclesiae Tue, et a nosem ostiam, cuius voluisti immolatione placari, concede, ut qui corpore et sanguine Filii Tui reficimur, Spiritus eius Sancto repleti, unum corpus et unus Spiritus inveniamur in Christo. Ipse nos tibi perficiat munus aeternum, ut cum electis Tuis hereditatem consequivaleamus, in primis, cum Beatissima Vergine Dei Genetrice Maria, cum Beato Iosef eius sponso, cum Beatis Apostolis Tuis et gloriosis martiribus, et omnibus sanctis, quorum intercessione perpetuo apud Te confidimus adiuvari. Hic ostia nostre reconciliationis proficiat, quesumus Domine, ad totius mundi pacem atque salutem. Ecclesiam Tuam, pellegrinantem in terra, in fide et caritate firmare digneris, cum episcopali ordine et universo clero, et omni populo acquisitionis Tue. Votis huius familiae, quam tibi astare voluisti, ad esto propitius. Omnes filios Tuos ubique dispersos, tibi clemens pater miseratus coniunge. Memento famuli Tui, Pape Francisci, quem ad Te ex hoc mundo vocasti, concede, ut qui completatus fuit similitudini mortis Filii Tui, simul fiat et resurrectionis ipseus, quando mortuos suscitabit in carne de terra, et corpus humilitatis nostre configurabit corpori claritatis sue, sed et fratres nostros defunctus, et omnes, qui tibi placentes, ex hoc seculo transierunt, in regnum Tuum benignus admite, ubi fore speramus, ut simul gloria Tua perennite satiemo, quando omnem lacrimam absteges ab oculis nostris, qui a Te secuti es, Deum nostrum videntes, tibi similes erimus, cuncta per saecula, et Te sine fine
laudabimus, per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona conta lageris. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Preceptis salutaribus moniti et divina istituzione formati, audemus dicere. Libera nos, quesumus Domine, ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae Tua adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbazione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, quid existi apostolis Tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respigias peccata nostra, se fidem ecclesiae Tue, e anque secundum voluntatem Tuam pacificare et coadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Et cum spiritu tuo. Offerte vobis pacem. Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui a cena magni vocati sunt. Domine, non sum dignus, ut inter sub tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.
Dan tubuh dan darah Kristus sudah dibagikan kepada para umat yang hadir di sana. Mas Erlip, menurut pengalaman Anda, karena waktu pemakaman Paus Yohanes Paul
supplicite imploramus, ut veritatis possessione, tantem congaudiat, in qua populum tuum fidentem confirmavit, per Christum Dominum nostrum. Amen. Fratres, sororesque carissimi, dulcissime Dei misericordie, commendemus animam Papuli Patri nostri Francisci, qui Ecclesiae Catholicae Episcopus, fratres in fide resurrectionis confirmavit. Deum Patrem deprecemur, per Iesum Christum in Spiritu Santo. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa melalui Yesus Kristus dalam roh, agar Ia yang telah ditebus dari kematiannya diterima dalam damai-Mu dan dalam tubuhnya dibangkitkan pada hari terakhir. Semoga Santa Perawan Maria yang terberkati, Ratu para Rasul, dan keselamatan umat Roma, berdoa kepada Allah agar Ia memperhatikan pada paus kita wajah putranya yang terberkati dan menghibur gereja dengan cahaya kebangkitannya. Sekarang ada permohonan dari gereja Roma yang akan dibacakan oleh Kardinal Baldassare Reina, Vicaris Paus. Tetapi sekarang kita sedang mendengarkan litani Orang Kudus.
Deus, fidelis remunerator animarum, presta, ut defuntus famulus tuus, ganjaran yang adil kepada para pelayan Injil. Terimalah kerajaanmu, ke dalam kerajaanmu hambamu, uskup kami, Paus Fransiskus, yang telah engkau tetapkan sebagai penerus Santo Petrus dan kelembah gerejamu. Anugerahkanlah kepadanya sukacita untuk merenungkan secara abadi misteri rahmat dan belas kasih yang telah ia bagikan dengan setia kepada umat-Mu di dunia demi Kristus Tuhan kami. Sekarang akan dilanjutkan permohonan dari gereja-gereja timur, di mana akan ada para patriark, uskup agung akan berdiri di depan peti, membacakan doa dalam bahasa Yunani. Diambil dari liturgi Bizantin untuk arwah. Christos anesti et necron thanaton patinsas Christos anesti et necron thanaton Christos anesti et necron thanaton Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγερος σου, δεόμετά σου επάκουσον και ελέησον. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Εφιδεόμενοι
μετά υπεραναπαύσεως της ψυχής του κακοιμημένου δούλου του Θεού, πατρός ημών Φραγκίσκου Παπαρόμης, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιον τε και ακούσιον. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Όπως Κύριος ο Θεός τάξει την ψυχήν αυτού, ένδα οι δίκαιοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού, την βασιλείαν των ουρανών και άφεσιν των αυτού αμαρτιών, παρά Χριστό το αθανάτο βασιλεί και Θεό ημών, ετισόμεθα. Του Κυρίου δεηθόμεν. Kyrie eleison. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης σαρκός, ο των θάνατων καταπασίσας, των δε διάβολων καταργήσας και ζωήν το κόσμο σου δωρησάμενος, αυτός, Κύριε, αναπαύσον την ψυχήν του κεκοιμημένου δούλου σου, του πατρός ημών Φραντσέσκο Παπαρόμης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα πέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός, παν αμάρτημα, το παραυτού πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανοία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρησον ότι ουκ έστι άνθρωπος ως ζήσεται και ουκ αμαρτήσει, σιγάρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη εις τον αιώνα, και ο νόμος σου αλήθεια. Saat ini sedang dibacakan doa-doa untuk pengampunan terhadap dosa kesalahan yang dilakukan oleh Paus Fransiskus dan meminta kepada Tuhan yang menguasai jiwa dan seluruh ciptaan yang telah mengalahkan maut, mengalahkan iblis, menganugerahkan kepada Paus Fransiskus tempat yang penuh cahaya dan sukacita. Σου η μνήμη, فليكن ذكره أبدا αιώνια σου η μνήμη. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Cristo è risorto dai morti, con la morte calpestando la morte e donando la vita a coloro che dicevano nei sepolcri. Mas Erlip, yang kita dengar saat ini adalah doa dari berbagai gereja gitu. Gereja. Apa yang bisa dilihat dari sini, Mas? Apakah memang
a coloro che licevano nei sepolcri. Misericordie Tue, Pater Clementissime, Papa nostrum Franciscum committimus, quem Petri successore constituisti, et Ecclesiae pastorem, nuntium intrepidum verbi Tui, divinorum mysteriorum fidelem dispensatorem. Admitte eum quesumus in celorum sanctorium, ubi cum omnibus electis Tuis eterna gloria fluatur. Gratias tibi agimus, Domine, pro omnibus beneficis que in Tua bontate ad utilitatem plebis Tue ei concessisti. Ecclesiae pastore urbate, dona solatium fidei, et spei fortitudinem. Tibi, Pater, fons vitae, in spiritu vivificante, per Christum mortis victorem, omnis honore gloria, in saecula saeculorum. Amen.
suatu hari aku akan bangkit juga bersama dia. Dan tadi doa yang disampaikan juga mengenai kemurahan hati Tuhan dan mengatakan bahwa Fransiskus yang telah diangkat oleh Tuhan sebagai penerus Petrus dan gembala gereja, pewarta firman-Nya, dia tak kenal takut dan penyalur yang setia dari misteri ilahi. Dan tadi doa juga menyampaikan agar beliau menikmati kemuliaan abadi bersama semua orang yang telah dipilih oleh Tuhan. Dan yang terakhir doanya tadi adalah tentang bagaimana gereja yang telah kehilangan hambanya diminta agar dianugerahkan kesatuan dalam iman dan kekuatan dalam harapan, dan meminta kepada Bapa sebagai sumber kehidupan dalam roh yang memberi kehidupan, dimuliakan, kami dimuliakan, dan memberikan segala hormat pada Kristus yang mengalahkan maut. Ini kita sekarang sudah berada di saat-saat terakhir. Kalau kita lihat para kardinal sudah mulai akan masuk ke Basilika Santo Petrus. Tampak para petugas yang akan membawa peti jenazah Paus juga sudah mulai bergerak seperti itu ya. Setelah ini biasanya apa nih Mas Erik? Mereka akan berada di Basilika Santo Petrus besar untuk menantikan proses untuk dibawanya nanti peti ke Basilika Santa Maria Maggiore. Biasanya kalau paus-paus yang terdahulu setelah ini petinya akan dibawa masuk ke Basilika Santo Petrus untuk dikebumikan. Untuk dikebumikan. Nah, karena permintaan dari Paus Fransiskus, maka setelah ini peti jenazahnya akan dibawa ke Santa Maria Maggiore. Kita juga nanti akan melihat seperti apa iring-iringan mobil jenazah akan melalui jalan yang di mana. Kita juga akan melihat bagaimana umat yang juga menanti untuk melihat terakhir kalinya peti jenazah Paus Fransiskus. Kalau kita lihat tadi sepertinya tidak ada berkat penutup ya Mas Erlip ya? Tidak ada, tidak ada berkat penutup yang seperti biasa juga dilakukan. Biasanya ketika prosesi peti jenazah akan dimasukkan ke dalam makam, apa yang akan apakah ada ibadat lainnya di dalam atau seperti apa Mas Erlip? Biasanya ada doa lagi untuk penguburan, tapi yang sejauh ini saya dapatkan informasi bahwa itu akan dilakukan secara tertutup di Santa Maria Maggiore. Sekarang ini umat akan mungkin dapat melihat beliau dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore agar umat yang belum sempat memberikan penghormatan terakhir dapat melihat beliau dan menemani beliau untuk dapat dimakamkan di tempat peristatannya yang terakhir di Santa Maria Maggiore. Dan kuburannya yang saya lihat dari gambar yang beredar juga sangat sederhana. Betul. Hanya berupa tulisan Fransiskus. Dia tidak mau disebut Fransiskus the First, juga tidak mau. Karena memang biasanya kalau paus bernama pertama ya betul. Tidak ada. Lalu hanya ada salib yang biasanya dia bawa. Oke, nanti kita akan melanjutkan prosesi pemakaman Paus Fransiskus. Nanti akan ada arak-arakan dari
excelsis super nos mente gloriis sui.
menginginkan agar dia dikubur dengan marmer yang berasal dari tanah leluhurnya Liguria di Italia, dan kemudian dimakamkan di bawah seperti makam biasa saja, dan dia tidak mau banyak dekorasi yang terlalu banyak, dan dia mau memperlihatkan kesederhanaan itu juga sampai di kuburnya. Dia sudah memikirkan itu, dan dari informasi yang saya dapatkan juga bahwa memang sudah diurus. Ada yang membiayai, orang tidak kita kenal, membiayai untuk pengurusan pembuatan kuburnya beliau. Dan peti jenazahnya juga yang tadi kita lihat itu peti jenazah dari kayu ya, sesuai yang ia inginkan juga. Peti dari jenazah dari kayu hanya biasanya 3 lapis ya, tapi sekarang ini hanya biasa 1 lapis saja, dilapisi dengan seng itu, dan ini juga memperlihatkan betapa dia sangat mencintai kesederhanaan. Dan itu yang diaminkan oleh semua umat Katolik seluruh dunia. Terlihat, kita juga mundur lagi ke September 2024 ketika ke Indonesia. Betul. Membuka kacanya ketika di mobil, kemudian ya Smiling Pope bukan hanya julukan, tapi kita semua bisa merasakan itu. Dan perdamaian juga bisa kita rasakan seiring dengan arti keberanian dari seorang Paus Fransiskus ya. Betul sekali. Dan di Indonesia tentunya masyarakat Indonesia punya kesan yang sampai sekarang masih berbekas dan dihidupi, dirasakan saya rasa, atas kehangatan yang kita terima dari seorang paus yang kepala negara, tetapi juga dia mengatakan bahwa paus yang wafat itu adalah murid Tuhan, bukan pemimpin negara. Oleh karena itu juga itu disampaikan dalam bentuk kesederhanaannya. Di Indonesia sangat beruntung beliau bisa datang. Merupakan momen yang sangat bersejarah sekali. Itu nilai yang tetap hidup. Dan nanti Mas Elliot kita akan lihat lagi, kita pantau lagi seperti apa iring-iringan menuju pemakaman Paus Fransiskus. Tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.
artinya per hari ini juga sudah dimulai dengan masa berkabung ya? Hari ini, dari hari ini sudah dimulai dengan Novendiale, yaitu masa 9 hari setelah pemakaman. Periode ini akan diadakan misa harian di Basilika Santo Petrus untuk mengenang Paus dan mendoakan jiwanya. Termasuk juga dari Keuskupan Agung Jakarta juga memberikan arahan yang juga sama. Nah, selama 9 hari ini tadi selain misa, apalagi yang bisa dilakukan umat Katolik juga untuk menyampaikan doanya? Tentunya dalam Gereja Katolik untuk penghormatan dan mendoakan arwah atau jiwa Paus Fransiskus sangat penting dan biasanya dilakukan dalam doa atau dalam misa, dan juga tentu setelah diperbolehkan untuk bisa mengunjungi makam Paus Fransiskus, pastinya umat akan datang untuk melihat dan berdoa, biasanya berdoa di depan makam Paus Fransiskus. Biasanya itu yang terjadi. Dan ini juga iring-iringannya, ya kita juga jauh tapi bisa merasakan betapa emosionalnya umat Katolik yang ada di sana. Mas Erlip, apa yang juga biasanya terjadi ketika rangkaian iring-iringan jenazah seorang paus sedang diantarkan? Nah, ini suatu hal yang baru ya untuk masa kita ini, di mana Paus Fransiskus meminta dikubur di luar dari Santo Petrus. Jadi merupakan hal yang baru bagi kita, dan proses pengantaran jenazah Paus ke Basilika Santa Maria Maggiore ini akan tentunya mengundang banyak umat untuk berdiri di pinggir jalan untuk bisa menemani beliau dan tentunya mendoakan jiwa beliau bahagia di surga. Sudah lama sekali tidak ada rangkaian ini. Terakhir kapan Mas Erlip pada Paus yang dimakamkan di luar dari Basilika Santo Petrus? Sudah bahkan berapa abad yang lalu dilakukan, karena yang baru-baru masa kita ini hampir semua ada dimakamkan di bawah Basilika Santo Petrus. Jadi bagi kita ini sangat baru sekali, karena sudah lama sekali tak ada paus yang dimakamkan di luar dari Santo Petrus. Dan tentunya akan menjadi tempat yang akan sangat dikunjungi Santa Maria Maggiore ini di Italia. Dan iring-iringan ini juga akan melewati Fori Imperiali Roma, tempat kuil-kuil kuno kota itu berada, dan juga Colosseum. Dan ini ya menjadi salah satu umat Katolik yang sedang berada di kawasan Roma, Italia, sudah bisa hampir dipastikan akan melihat prosesi itu secara langsung. Dan Mas Erlip, yang juga menarik adalah soal pemilihannya tadi, Basilika Santa Maria Maggiore. Kedekatan emosional luar biasa yang dimiliki oleh Paus Fransiskus. Bisa Anda gambarkan juga seperti apa kecintaan Paus Fransiskus dengan Basilika Santa Maria Maggiore? Kecintaan beliau pada Basilika Santa Maria Maggiore ini karena keberadaan dari ikon Bunda Maria dengan bayi Yesus, atau dikenal dengan ikon Salus Populi Romani, di mana beliau meminta doa melalui perjalanan apostoliknya keluar bisa berjalan dengan baik. Itu disampaikan melalui Bunda Maria, sosok ibu bagi dia, saya rasa, yang bisa mendoakan beliau dalam setiap aktivitasnya, kegiatannya di luar dari Vatikan. Dan tentunya informasi yang juga saya dapatkan itu bahwa makamnya dia itu berada dekat dengan altar Santo Fransiskus. Ada altar yang didedikasikan untuk Santo Fransiskus, dan dia akan berada di sana juga. Sepertinya semuanya sudah dia pikirkan dengan sangat baik. Dan keluarganya, kakek nenek ayah dari Paus juga pernah tinggal sebentar di dekat Basilika Santa Maria Maggiore ya? Ini saya kurang tahu kalau untuk keluarganya, tapi yang pasti orang tuanya itu atau kakek neneknya berasal dari utara Italia.
dari daerah Liguria, dan juga sampai sekarang dia punya beberapa sepupu ya yang punya hubungan intens juga dengan beliau. Mas Erlip, ini kalau siapa saja sebenarnya yang bisa ikut dalam rangkaian jenazah Paus Fransiskus mengantar sampai ke Basilika Santa Maria Maggiore? Untuk yang mengantar ini pastinya beberapa para kardinal yang hadir di sana dan juga keluarga pastinya, dan juga di nanti Santa Maria Maggiore akan ada yang menantikan, umat yang juga menantikan, yang sudah perwakilan-perwakilan yang akan menyambut beliau di sana. Dan di sisi jalan tidak terputus umat Katolik yang ingin turut mengantarkan kepergian dari seorang Paus Fransiskus yang memang dikenal begitu ramah ya Mas Erlip? Iya, betul sekali. Dan ini adalah kesaksian dari buah, boleh kita katakan, dari apa yang sudah dia taburkan di dalam hati umat Katolik. Khususnya kita tahu bahwa Paus itu adalah uskup dari kota Roma. Jadi bagi umat di Roma, dia adalah uskup. Untuk dunia dia adalah Paus, umat Katolik. Kita lihat beberapa bendera juga dari berbagai negara dikibarkan. Oke. Artinya kalau untuk kan tadi banyak kepala negara yang juga menghadiri misa requiem, apakah mereka juga akan bisa nanti melihat prosesi pemakaman atau seperti apa sebenarnya ritual pemakaman? Saya rasa untuk prosesi pemakaman, pengetahuan saya tidak akan dihadiri oleh para pemimpin negara, hanya sifatnya lebih private ya. Beberapa anggota keluarga dan para kardinal, karena itu seperti biasa, memang seperti itu, tidak dipublish. Berlangsung privat ya, lagi-lagi ini umat Katolik yang ada di kawasan Roma mau menyapa langsung, memberikan penghormatan terakhir. Dan informasinya juga untuk di Basilika Santa Maria Maggiore juga spesifik ya, Paus ingin dimakamkan di ruang tertentu tadi ya? Iya, di ruang di antara Kapel Salus Populi Romani dan Kapel Sforza. Di antara itu ada satu tempat yang dia sempat lihat ada tersimpan beberapa tempat lilin. Jadi dia bilang, ini tempat ini yang cocok untuk tempat saya nanti untuk dikuburkan. Dan itulah yang terjadi, dan dia pesankan untuk dikuburkan di situ. Apa yang disampaikan juga oleh Paus Fransiskus ketika memilih tempat itu selain merasakan adanya mungkin kedamaian di tempat itu sehingga memilih, apalagi yang disampaikan oleh Paus Fransiskus? Saya rasa karena dia keberadaan dari ikon Bunda Maria itu yang merasa, bagi dia saya rasa itu adalah rumah bagi dia. Ada seorang ibu di sana yang selalu mencintai dia. Dan dalam wasiatnya yang dia tulis di bulan Juni 2022, dia menyampaikan itu semua. Bahwa dia akan ingin dikuburkan di Santa Maria Maggiore. Dan setelah pemakaman juga warga bisa langsung mengunjungi makam mulai Minggu pagi, betul ya? Tentunya itu bisa dikunjungi saat dibuka, dan biasanya memang tergantung dari jam-jam dari buka basilika, dan itu pasti akan ada antrian panjang. Dan ini semua ada yang menepuk tangan. Biasa kalau lewat peti jenazah, khususnya orang yang dihormati, yang begitu dicintai ya? Iya. Saya rasa sebagian dari umat yang ada di jalan ini yang tidak bisa masuk ke wilayah Santo Petrus untuk upacara pemakaman. Karena penuh pasti. Tidak tertampung. Tidak tertampung. Dengan banyaknya umat Katolik. Dan mereka sudah menunggu.
Ini sudah setengah perjalanan atau masih jauh kalau kita lihat dari rutenya, Mas Erlip? Ini saya kurang tahu posisinya sudah di mana. Tapi kalau kita tadi melihat perkiraan waktu ya dengan jarak 5,5 sampai 6 km, tadi berangkat sekitar 17:15 kurang lebih dari Basilika Santo Petrus menuju ke Basilika Santa Maria Maggiore. Ya. Mas Erlip, kita juga berbicara lagi soal kesederhanaan seorang Paus Fransiskus yang juga bukan hanya prosesinya yang dia minta berlangsung sederhana, makamnya pun sederhana, ditandai dengan satu kata ya, hanya Fransiskus. Fransiskus. Dia hanya mau tertulis Fransiskus. Sangat sederhana. Dan mungkin bila orang yang belum mengenal sosok beliau, kita lewat di sana, dia pasti tidak akan berhenti. Karena tidak megah. Hanya tulisan di bawah, saya lihat itu di bawah, Fransiskus, dan salib paus yang selalu dibawa. Mungkin orang tidak akan langsung tertarik. Nggak sadar ya? Sadar bahwa itu adalah tempat dari paus, seorang paus gitu loh. Dan seorang paus yang memilih nama Fransiskus ini juga baru ya, Mas Erlip? Ya, karena seperti kita bisa lihat, dia hanya menamakan Fransiskus. Biasanya kalau sudah pernah ada yang mengambil nama tersebut, dia akan melanjutkan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Karena berhubung dia memang yang pertama, maka akan tertulis Fransiskus saja. Biasanya paus-paus yang memilih nama itu menginginkan untuk bisa ada kedekatan spiritual mungkin dengan paus yang sebelumnya yang memiliki nama tersebut. Biasanya seperti itu. Dan pemilihan nama Paus Fransiskus ini juga akhirnya betul-betul bahkan dirasakan ya tadi sebagai santo pelindung orang miskin. Kalau dari Mas Erlip, apa yang bisa Anda ceritakan soal pemilihan nama Paus Fransiskus itu? Kemudian bagaimana kiprahnya, bagaimana ia menjalankan nilai-nilai ataupun juga arti dari nama Fransiskus? Pemilihan Paus Fransiskus ini sebenarnya tidak ada yang menduga, karena seperti biasa kita terbiasa dengan setelah paus meninggal akan ada keluar beberapa tokoh-tokoh yang disebutkan. Tapi ketika dia terpilih tidak ada yang menduga bahwa dia akan menjadi paus. Dia berasal dari tempat yang jauh dan dalam kehidupannya pun di Argentina dia sudah menjalani hidup yang sangat sederhana. Dia menggunakan kendaraan umum sendiri, tidak kehidupan sejalan dan hidup dengan para imamnya dia bersama-sama. Dan itu yang dia bawa sampai ketika dia menjadi paus. Dia tidak tinggal di istana, tapi dia mau di Santa Marta, tempat di mana dia bisa bertemu dengan para kardinal dan orang-orang yang dengan lebih gampang bisa berkomunikasi dengan mereka. Dan tentunya pilihan nama Santo Fransiskus adalah bisa dijadikan acuan bagi beliau bagaimana dia akan membawa mengemban tugas sebagai seorang pemimpin gereja. Paus Fransiskus ini berarti pada konklav pada 2013. Ya, saat itu bukan sosok yang difavoritkan dalam tanda kutip, ternyata keluar sebagai paus Amerika Latin pertama dalam sejarah. Dalam sejarah, betul sekali. Dan ya seperti saya katakan tadi, tidak ada yang menduga, makanya selalu konklav itu menjadi bagi umat Katolik menjadi suatu karya Roh Kudus yang mengarahkan para bapak-bapak kardinal untuk memimpin penerus Petrus. Bisa kita katakan penerus Petrus bukan penerus paus sebelumnya, tetapi penerus Petrus. Kita berada sekarang di Altare della Patria, di Piazza Venezia ini dekat Colosseum. Sebentar lagi dia akan melewati, ya benar, melewati Colosseum, Foro Imperiale.
Ini artinya kalau jarak dengan Basilika Santa Maria Maggiore masih jauh atau sudah mulai dekat? Kemungkinan besar sudah dekat ini. Dan pengamanan iring-iringan ini biasanya di seberapa ketat sih Mas Erlip? Sebenarnya seperti biasa Bapak Paus itu menginginkan orang di sekitarnya. Jadi saya rasa pengalamannya ya seperti biasa standar. Memang untuk misa dengan kehadiran dengan para pemimpin negara pasti ada protokol tertentu ya. Tapi di sini coba lihat umat sangat rapi, teratur, menantikan beliau lewat di hadapan mereka. Lagi-lagi membawa kita ke memori September di Indonesia ya. Begitu dekat sekali jaraknya dengan kaca yang terbuka. Ini juga kurang lebih sama ya. Jarak yang tidak jauh antara sisi para umat Katolik dengan mobil. Iya, dan semua bertepuk tangan. Dan ini ciri khas di sana, di Italia. Ketika seorang dibawa ke tempat pemakaman, itu akan ditepuk tangan. Seperti itu. Kita berada di sekitar wilayah Colosseum. Sudah ramai yang menunggu. Ini daerah dulunya di sini adalah istana Kekaisaran Romawi. Oke, ini sudah sampai di Colosseum ini jadi. Ya, tiba di Colosseum. Ini masuk menjadi rute ya menuju Basilika Santa Maria Maggiore. Dan tadi perkiraannya artinya sudah dekat ya? Sudah dekat, seharusnya sudah dekat. Kita tidak tahu apakah nanti akan ada langsung proses pemakamannya langsung. Tapi yang pasti tadi sudah banyak juga umat yang menunggu menyambut ya Mas di Basilika. Di Basilika pasti sudah ada banyak umat yang menantikan beliau. Artinya prosesinya juga Mas Erlip ketika tiba, apalagi rangkaiannya sebenarnya? Nah, seperti saya katakan tadi bahwa ini adalah sesuatu yang baru ya bagi kita. Jadi sebelum-sebelumnya kita tidak pernah melihatnya. Saya rasa akan ada doa, biasanya akan ada doa sebelum putinya masuk dalam kuburan. Basilika Santa Maria Maggiore ini memang menjadi tempat yang selalu disinggahi oleh Paus Fransiskus sebelum dan setelah melakukan perjalanan dinas. Ia akan berdoa di sana, dan berdoa ini memang menjadi salah satu pernyataan pertama ketika Paus Fransiskus juga tepat menjadi paus. Betul ya, minta doa. Beliau sebelum memberkati umat pada saat setelah diumumkan, dia meminta umat untuk berdoa bersama-sama untuk dia. Ini memperlihatkan bagaimana seorang pemimpin itu adalah juga orang biasa yang butuh doa dari orang-orang di sekitarnya. Dan ini juga adalah bentuk juga kerendahan hati beliau. Dan setelah berdoa bersama, baru beliau memberkati umat yang hadir pada saat itu. Ini Colosseum ya? Iya. Dan iringan tepuk tangan dari umat juga tidak berhenti ya tadi sepanjang jalan. Ya, tadi kalau kata Mas Erlip, ini bentuk penghormatan, memperlihatkan bahwa yang sedang iring-iringannya adalah sosok yang memang dicintai dan juga begitu dihormati di sana. Betul sekali. Paus adalah pastor dan pelayan umat, bukan orang penting dan berkuasa. Ini juga yang menjadi alasan Paus Fransiskus ya memilih kesederhanaan. Kesederhanaan ini tetap hidup dalam prosesi pemakaman ya. Iya, betul sekali, karena memang dalam Injil dikatakan bahwa bila kamu ingin menjadi yang pertama, hendaklah kamu melayani. Dan inilah yang dijalankan oleh Paus, melayani umatnya. Dan sekarang dia boleh kita katakan yang pertama di hati kita saat ini. Keramahan, kehangatan yang ditabur ya selama hidup seorang Paus Fransiskus inilah yang akhirnya dituai, terlihat sekali, terasa bahkan sampai ke sini betapa luar biasanya cinta dari umat Katolik di Roma yang saat ini sedang berada di Roma. Betul sekali.
Dan ini tidak akan terputus sampai kita sampai di Basilika Santa Maria Maggiore. Dan sepertinya mobilnya ini ada juga mobil yang di Asia, waktu dia datang ke Asia. Mirip. Tadi juga sempat disinggung ya soal 47 perjalanan apostolik dari seorang Paus Fransiskus, dan yang salah satu yang paling diingat adalah yang ke Irak. Itu kan lagi-lagi menunjukkan keberanian dari seorang Paus Fransiskus ya. Keberanian beliau tidak takut, karena dia tahu bahwa di tempat yang akan dia kunjungi itu ada yang membutuhkan kehadiran dia. Sebenarnya tidak hanya di Irak, tetapi juga di Afrika Tengah. Ketika beliau datang ke sana, dia bahkan mengunjungi tempat yang seharusnya tidak dia kunjungi karena di informasinya bahwa itu sangat berbahaya, tetapi dia ingin ke sana. Ini juga memperlihatkan bagaimana dia mengatakan, ketika saya melihat orang sebagai sesuatu yang membahayakan, musuh, maka tidak akan terjalin yang nama persaudaraan itu. Tidak akan bisa dimulai ketika kita mulai memikirkan, berpikir seperti itu. Nah, inilah yang dia pegang selalu, bahwa memang ketika saya bersahabat, ketika saya mengenal orang, nah itu akan menjadi bagi saya berikan jaminan bahwa akan ada kehidupan yang lebih baik. Dan poin ini juga yang menjadi lagi-lagi salah satu pernyataan terakhirnya ketika melakukan pemberkatan Paskah ya. Sebelum meninggal, ia juga lagi-lagi menekankan soal perdamaian, mengedepankan dialog, dan ini memang yang semasa hidupnya selalu ditekankan ya, Mas Erlif? Selalu dia tekankan, dan bahkan seperti kata Mbak tadi, di pesan Paskahnya itu dia malah membuat daftar, boleh kita katakan, dari negara-negara yang sedang berperang. Dan saya rasa itu adalah kesedihan beliau yang belum terwujudkan untuk perdamaian di dunia ini, dan beliau menitipkan kepada kita untuk tetap menyuarakan perdamaian itu. Dan ini juga masih dalam rangkaian, kita akan saksikan bersama-sama. Dan selamat beribadah sholat maghrib juga untuk warga Jakarta dan sekitarnya. Kita juga sambil menyaksikan iring-iringan pemakaman Paus Fransiskus.
Ini jenazah Paus Fransiskus akhirnya tiba di Basilika Santa Maria Maggiore ya Mas Erlip ya? Betul sekali, sudah tiba di sana dan sudah dinantikan oleh umat dan perwakilan, dan nanti akan segera dikuburkan, tetapi secara tertutup, yang dipimpin nanti oleh Kardinal Farel. Dan seperti sudah kita sampaikan tadi itu, ada beberapa sahabat dari Paus Fransiskus yang menantikan beliau di sana. Dan setelah nanti penguburan berarti hari Minggu, informasi yang dapat hari Minggu sudah boleh dikunjungi. Sudah mulai bisa dikunjungi. Mas Erlip, ini memang pemakaman akan dilakukan secara tertutup. Tapi siapa saja selain dari keluarga, kerabat terdekat, siapa saja yang juga akan bisa mengikuti langsung prosesi pemakaman di dalam Basilika terjadi saat ini, Mas Erlip? Seperti sedang menunggu untuk bisa masuk ke dalam, para kardinal dan umat lain masih bertepuk tangan. Dan kita lihat ini wajah seorang anak yang ada di samping. Ada para pengungsi juga yang hadir, yang dia bawa dari Lesbos, hadir di sana. Para tahanan, beberapa yang mendapatkan izin keluar secara khusus untuk menghadiri misa pemakaman ini. Dan ya tadi tahanan yang sudah diberikan izin khusus, memang ini adalah orang-orang yang kerap memang biasa ada di pemakaman seorang paus, atau ini khusus sekali Paus Fransiskus? Tidak, ini yang pertama kali terjadi, misalnya di mana memang dipersiapkan mereka untuk menyambut, karena mereka adalah seperti saya katakan tadi adalah sahabat dari beliau. Oke. Qui
credit in me, non morietur in aeternum. Montes quos saltasti sicut arietes, et colles sicut agni ovium. Ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, et scienci mortus fuerit vivet, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. A facie Domini contremisce terra, a facie Dei Iacob. Ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, et scienci mortus fuerit vivet, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Qui convertit Betania aquarum, et silicem in fontes aquarum. Ego sum resurrectio et vita, qui credit in me, et scienci mortus fuerit vivet, et omnis qui vivit et credit in me, non morietur in aeternum. Tapi kalau umat kan mulai bisa mengunjungi, berdoa di sana mulai Minggu pagi. Nah, tapi kalau setelah pemakaman ini selesai hari ini, apa yang juga akan berlangsung di Basilika Santa Maria Maggiore, Mas Erlip? Untuk apa?
Franciscus di Basilika Santa Maria Maggiore yang tadi peti jenazah Paus Franciscus juga sudah tiba sekitar pukul 6 kurang ya kalau waktu Indonesia. Dan kita akhiri breaking news Kompas TV terkait pemakaman Paus Franciscus. Mas Tarsisius Erlip Fitarsa, Koordinator Komunitas Sant Ergidio Indonesia, terima kasih sudah berbagi dan menjelaskan seluruh rangkaiannya. Lagi-lagi emosional sekali, kita bisa merasakan kecintaannya. Terima kasih. Dan Breaking News Kompas TV kami tutup. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.
daripada tersangka untuk memiliki motor milik korban yang diparkir di halaman Hera Bordir. Usai tersangka ditangkap, CCTV Polda Metro Jaya merekam momen saat tersangka membawa jenazah korban dalam karung dengan menggunakan sepeda motor di jalan raya. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai pembunuhan yang dilakukan pelaku terhadap korban dilakukan dengan kondisi kejiwaan yang sehat. Adrianus menduga pembunuhan dilakukan pelaku secara terencana. Saya menduganya ini memang direncanakan ini, ya. Jadi mungkin sekali pada saat pembunuhannya sendiri itu cukup spontan, ya, dengan kata lain tidak dilakukan dengan misalnya mengadakan satu alat khusus. Dan juga ketika yang bersangkutan itu memasukkan korban ke karung dan kemudian membawanya dengan sepeda motor, itu juga saya kira bagian dari perencanaan tuh, ya. Jadi agar kemudian orang tidak curiga, maka kemudian ya masukkan korban ke bawah motor dan dia jalankan, itu juga bagian dari perencanaannya. Dengan kata lain, maka kalau kemudian dalam hal ini kepolisian, kejaksaan mengenakan, ya, pasal-pasal pembunuhan berencana, itu saya kira bisa diterima. Demikian. Saat ini polisi telah melakukan olah TKP di lokasi pelaku menghabisi nyawa korban dan menemukan barang bukti utama, yaitu asok breaker motor dan pisau yang digunakan tersangka untuk membunuh korban, dan rekaman CCTV yang merekam pelaku saat membawa jenazah korban dalam karung. Tim Liputan Kompas TV. Kita ke perkara selanjutnya. Warga negara Ghana mengamuk di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Polisi pun melakukan tes urin kepada yang bersangkutan. Seorang WNA asal Ghana tiba-tiba mengamuk di pusat perbelanjaan di kawasan apartemen Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan. WNA berinisial K ini berteriak-teriak dan bahkan melempar sejumlah barang ke arah penjaga toko. Menurut saksi mata, pelaku diketahui sedang cekcok dengan istri sebelum mengamuk. Tadi katanya ada persoalan, ada istrinya di polsek. Kita datang sebenarnya apa saja yang kejadiannya itu, sehingga dia lari dari sana, lari ke sini. Tinggalnya di mana, mungkin di sini juga tinggalnya kan. Terus lari ke bawah. Itu. Bahkan pelaku menyiram minyak kemasan botol ke sekujur tubuhnya agar tidak bisa ditangkap. Menurut polisi, sebelum berlari ke pusat perbelanjaan, pelaku yang sedang mabuk sempat berupaya menyakiti anaknya namun berhasil kabur saat akan dihentikan. Polisi pun akan melakukan tes urin pelaku. Nanti kita cek urin segala untuk memastikan, karena indikasinya kan mereka mabuk. Apakah karena mabuk minuman alkohol atau ada jenis yang buat mabuk itu, ya, atau obat-obatan dan sebagainya. Nanti kita arahnya ke sana. Untuk motifnya, ini kan udah 2 kali ini ya ribut dengan istri ya. Pelaku ditangkap dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk mendapat penanganan medis. Sementara sang istri dan kedua anaknya sempat diamankan di Polsek Pancoran, sudah dipulangkan ke rumah. Bongga Wangga, Kompas TV, Jakarta. Seorang anggota polisi lalu lintas Polres Sumedang, Jawa Barat melakukan pungutan liar atau pungli saat razia di Jalan Cadas Pangeran Kabupaten Sumedang. Aksi ini terekam kamera warga. Seorang polisi lalu lintas Polres Sumedang, Aibda MD, melakukan pungutan liar saat razia di Jalan Cadas Pangeran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Dalam video yang direkam warga ini, terlihat pengendara sepeda motor yang hendak ditilang mengeluarkan uang dari dalam tas. Uang tersebut kemudian diselipkan di buku tilang yang dibawa Aibda MD. Aksi pungli ini pun viral di media sosial. Akibat perbuatannya, Aibda MD pun langsung diperiksa Propam Polres Sumedang. Ia disangsi penempatan khusus selama 10 hari. Memang dalam video tersebut nampak anggota Lantas Polres Sumedang menerima uang sebesar Rp100.000 yang diselipkan di buku tilang atas nama Aibda MD, ya, jabatannya di Lantas Polres Sumedang. Propam Polres Sumedang sudah melakukan tindakan pemeriksaan terhadap personil tersebut dan sudah
ditempatkan di tempat khusus ya, Patsus selama 10 hari, dan yang bersangkutan juga sudah dalam proses kode etik. Gitu. Aibda MD rencananya juga akan menjalani proses sidang etik. Akibat kejadian ini, Polres Sumedang pun meminta maaf terhadap masyarakat. Fadrianto Sugiono, Kompas TV, Sumedang, Jawa Barat. Saudara, demikianlah kami akhiri gelar perkara hari ini. Sampai jumpa pada gelar perkara pekan depan. Dan jangan lupa, kami akan terus menggelar perkara setiap pekannya dengan lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Saya Vidi Batlolone pamit, sampai jumpa. Para penggawa timnas akan beradu kemampuan di Eredivisie. Almere City yang terpuruk di dasar klasemen siap bangkit saat berjumpa Go Ahead Eagles. Bersama Tom Hay, mereka bertekad meraih 3 poin. Sementara winger andalan timnas Indonesia Dean James akan menjadi ancaman serius bagi lini belakang sang tuan rumah. Eredivisie, Almere City versus Go Ahead Eagles. Minggu 27 April pukul 9:30 malam. Live di Kompas TV. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update, Saudara, bersama saya, Algin Fridianto. 15 terduga pelaku judi jenis dadu ditangkap. 3 diantaranya merupakan aparat desa dan seorang oknum polisi yang bertugas sebagai Babin Kaptipnas. Polisi telah menetapkan 12 orang yang ditangkap saat judi di Pangkep, Sulawesi Selatan sebagai tersangka. 3 diantaranya merupakan perangkat desa, sedangkan 3 orang lainnya berstatus sebagai saksi. 1 orang oknum polisi yang bertugas sebagai Babin Kamtipnas saat ini tengah menjalani pemeriksaan. Jika terbukti melakukan perjudian, sanksi tegas akan diberikan kepada pelaku. Penangkapan ini dilakukan setelah polisi melakukan penggerebekan di lokasi. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa uang tunai senilai 5 juta rupiah dan peralatan judi yang digunakan. Demikian Kompas Update, saya Algin Fridianto. Sampai jumpa. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Morinaga, nutrisi tepat untuk bangun potensi anak. Thank you, Mom. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. I'm a racing car, passing by like Lady Godiva. I'm gonna go. I don't wanna stop at all. Minum Hydro Coco berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Para menteri datang ke rumah Pak Jokowi disinyalir adanya matahari kembar. Karena masalahnya kan dikatakan Pak Prabowo akan melanjutkan politiknya Pak Jokowi. Sadar tidak sadar Pak Jokowi itu masih patronnya mantan-mantan menteri beliau yang sekarang masih di posisi sekarang. Orang hanya mentang, loh kayak seperti itu kan wajar. Tidak. Ada persepsi soal matahari kembar ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Rosi, Sabtu 26 April pukul 10:30 malam di Kompas TV. Selamat malam, Saudara.
Pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Paus Fransiskus, dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore. Sejumlah pemimpin dunia hadir, termasuk utusan Presiden Prabowo, yakni Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, hadir dalam prosesi pemakaman Sri Paus. Prosesi pemakaman Paus Fransiskus kami hadirkan di Sapa Indonesia Malam akhir pekan bersama sorotan lainnya. Saya Friska Clarissa. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo bersama sejumlah utusan dari Indonesia menghadiri prosesi pemakaman Paus Fransiskus. Jokowi dan para utusan Indonesia tersebut hadir di Basilika Santo Petrus, Vatikan, Italia, Sabtu waktu setempat. Jokowi hadir di pemakaman Paus Fransiskus bersama Menteri HAM Natalius Pigai, Wakil Menteri Keuangan Thomas Ciwandono, mantan Menteri Perhubungan Ignatius Jonan. Jokowi terlihat di antara para pemimpin dunia yang hadir di lapangan Basilika Santo Petrus, Vatikan. Jokowi dan perwakilan Indonesia tiba di Italia Jumat kemarin waktu setempat. Sejumlah pemimpin dunia hadir di prosesi pemakaman Paus Fransiskus. Di antaranya Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Sejumlah pemimpin dunia berkesempatan memberikan penghormatan terakhir di depan peti jenazah Paus Fransiskus. Kita ke sorotan lainnya, Saudara. Sidang gugatan keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo akan berlanjut dengan agenda mediasi. Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah memutuskan mediasi kasus ijazah Jokowi bakal berlangsung Rabu 30 April mendatang. Baik penggugat maupun kuasa hukum Jokowi dan UGM sepakat menunjuk Guru Besar Fakultas Hukum Universitas 11 Maret, Adi Sulistiono sebagai mediator. Pihak mediator menyebut sudah mempelajari gugatan serta keinginan para pihak. Tetapi kalau saya sebagai mediator nanti paradigmanya win-win solution. Jadi kami menginventarisasi kepentingan para pihak untuk kemudian kita beri masukan-masukan agar nanti para pihak sepakat. Jadi karena bukan keputusan, kesepakatan, sehingga kata kunci suksesnya mediasi ini adalah itikat baik dari para pihak. Sejumlah pihak menggugat keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo ke pengadilan. Pengamat politik menilai gugatan ini kental motif politis ketimbang untuk memastikan kebenarannya. Polemik soal keaslian ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo semakin memanas, bahkan bergulir ke persidangan di Pengadilan Negeri Solo, Jawa Tengah. Para tergugat antara lain Joko Widodo, KPU Kota Solo, SMA Negeri 6 Solo, dan Universitas Gadjah Mada. Usai pemeriksaan berkas pada sidang perdana Kamis kemarin, akan dilakukan mediasi pada 30 April. Kalau nanti ada persidangan yang mengatakan ijazah Pak Jokowi asli sudah dibuktikan itu adalah nonsen, ya, begitu. Karena mediasi itu di peraturan Mahkamah Agung nomor 1 2016 tidak bisa diwakilkan. Jadi mediasi itu harus dihadiri yang bersangkutan. Pak Jokowi untuk saat ini tidak hadir, kebetulan kemarin posisi di Jakarta, dan barusan saya mendengar berita bahwa Pak Jokowi mendapat utusan khusus dari Pak Presiden untuk melakukan kunjungan layak ya ke Vatikan. Di hari yang sama, tim advokat Public Defender melaporkan sejumlah pihak yang selama ini meragukan keaslian ijazah Jokowi. Salah satu yang dilaporkan adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo. Menanggapi laporan itu, Roy Suryo mempertanyakan kedudukan hukum atau legal standing para pelapor, karena seharusnya Joko Widodo sendiri yang melaporkannya. Tidak apa-apa hak seseorang untuk melaporkan, meskipun nanti pasti akan dipertanyakan.
Ya, legal standingnya apa? Mau Polres Jakarta Pusat, mau Polda Metro, atau Bareskrim sekalipun, ya, saya dan 3 teman yang dilaporkan itu siap. Peneliti politik Badan Riset dan Inovasi Nasional menilai isu ijazah Jokowi lebih dilatar belakangi motif politik ketimbang benar-benar untuk mengklarifikasinya. Jadi memang saya pikir ini bukan semata-mata urusan yang itu lebih pada legal formal, tapi lebih pada ada motif-motif politik tertentu yang mengakibatkan isu ini dipelihara dari tiap tahunnya, seperti itu. Sebelumnya, Universitas Gadjah Mada sudah menegaskan memiliki dokumen dan bukti-bukti yang menunjukkan Joko Widodo memang pernah berkuliah dan lulus secara sah. Tim Liputan, Kompas TV. Yang juga jadi perhatian, Solo diusulkan menjadi daerah istimewa. Usulan mengemuka usai rapat Komisi 2 DPR RI bersama dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Pemerintah tengah memperhitungkan soal pemekaran Solo yang diusulkan menjadi daerah istimewa Surakarta, termasuk soal perangkat pemerintahan nantinya. Kita tidak perlu gegabah, pelan-pelan, usulan kita pelajari, kita cari jalan terbaik. Apapun keputusannya, dia akan mengandung konsekuensi. Misalnya ketika terjadi pemekaran DOB, daerah otonomi baru, tentu perangkat-perangkat, kelengkapan-kelengkapan pemerintahan juga akan perlu diadakan. Usulan pemekaran pertama kali mencuat saat rapat dengar pendapat Komisi 2 dengan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri. Kemendagri menerima 341 usulan pembentukan daerah otonom baru, di mana 6 diantaranya ingin menjadi daerah istimewa. Kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota. Nah, ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa. Dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arya Bima menyatakan harus ada kajian mendalam terkait usulan Solo menjadi daerah istimewa. Boleh ada keinginan, tapi saya melihat apakah relevansi untuk saat ini. Ya, Solo ini sudah menjadi kota dagang, Solo ini sudah menjadi kota pendidikan, ya, kota industri. Tidak ada lagi yang perlu diistimewakan. Sementara itu, Wakil Wali Kota Solo Astrid Widayani menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan soal pembentukan daerah istimewa Surakarta. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Hingga saat ini Indonesia memiliki 5 daerah dengan status otonomi khusus atau istimewa yang telah ditetapkan undang-undang. Di antaranya daerah istimewa Yogyakarta, daerah istimewa Aceh, daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Papua, dan Papua Barat. Usulan Solo jadi daerah istimewa masih perlu dikaji mendalam. Salah satunya adalah pemenuhan syarat untuk menjadi daerah istimewa sesuai dengan undang-undang. Tim Liputan, Kompas TV. Usai disemayamkan di Basilika Santo Petrus, Vatikan, jenazah Paus Hana lengkapnya disapa Indonesia Malam usai jeda. Umur makin prima, makin cinta. Karena hidup kita balance. Minum Sido Muncul Natural Balance setiap hari. Life is balance. Female Balance buatku, Male Balance buat aku. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai.
handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Makin sering ngopi kapal api, menangkan gebyar 100 umroh miliaran hadiahnya. Caranya gampang. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Ayo berjemur demi vitamin D. Onde-mande. Kalau nggak bisa berjemur, onde-mande. Bila perlu, minum MyWell Vitamin D 1000 IU untuk penuhi kebutuhan vitamin D. MyWell Vitamin D 1000 IU. Makin sering ngopi kapal api, menangkan gebyar 100 umroh miliaran hadiahnya. Caranya gampang. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. Mantu Ai juara masak. Cobain masakan mantuku. Endes, kan pakai kecap sedap, inspirasi ibuku. Gurih kentalnya, aromanya sedap, pas di lidah. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wingsuit. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Usai misa pemakaman di Basilika Santo Petrus, jenazah Paus Fransiskus dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore yang terletak di luar Vatikan. Gereja tersebut menjadi peristirahatan terakhir Paus Fransiskus. Jenazah Paus Fransiskus tiba di Basilika Santa Maria Maggiore Sabtu siang waktu setempat. Sebelumnya peti jenazah Paus Fransiskus disemayamkan di Basilika Santo Petrus, Kota Vatikan. Lalu dibawa ke Basilika Santa Maria Maggiore di kota Roma, Italia untuk dimakamkan. Mengutip media lokal Vatikan, ANSA, rute perjalanan peti jenazah melewati Basilika Santo Petrus, selanjutnya melewati Corso Vittorio Emanuele, Piazza Venezia, Via dei Fori Imperiali, Colosseum, Via Labicana, Via Merulana, dan berakhir di Basilika Santa Maria Maggiore. Perjalanan ini menempuh jarak sekitar 4 km. Peziarah dari berbagai belahan dunia berkumpul di lapangan Basilika Santo Petrus di Vatikan. Mereka berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Sejak matahari terbit, lapangan Basilika Santo Petrus di Vatikan, Italia dipenuhi banyak orang Sabtu 26 April waktu setempat. Mereka berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Para peziarah ini berasal dari berbagai belahan dunia, salah satunya Nima Navarro asal Filipina yang terkesan atas kerendahan hati Sri Paus. Oh, he's the most humblest person I've ever known. I mean, the simplicity and the way he shepherds all the people, especially the Catholic Church. Not only Catholic Church, he also embraced other religions. Yes. Sementara bagi para peziarah lainnya, nilai kepedulian Paus akan kaum papa jadi kesan mendalam. Francesco, oltre ad essere il capo della Chiesa, nonché anche il capo della nostra congregazione, cioè dei Salesiani, era un po' un modello di vita. Cioè ha mostrato una Chiesa povera, attenti ai poveri, con un clima familiare, che era quello che i cristiani, i fedeli avevano bisogno in questo tempo. Malam sebelumnya, misa penutupan peti jenazah Paus Fransiskus digelar di dalam Basilika Santo Petrus yang hanya dihadiri pejabat Vatikan dan anggota keluarga Paus Fransiskus. Kini jenazah Paus Fransiskus telah terbaring dalam tidur panjang nan damai di Basilika Santa Maria Maggiore di luar Vatikan sesuai keinginan terakhir Sri Paus.
Seperti apa suasana terkini pemakaman Paus Fransiskus? Kita berbincang langsung dengan Duta Besar Republik Indonesia di Vatikan, Trias Kuncahyono. Mas Trias, selamat malam waktu Jakarta, selamat siang waktu Vatikan. Selamat malam ya, selamat malam. Terima kasih Mas Trias sudah menyempatkan waktu. Kita sama-sama melihat sejak tadi bagaimana puluhan ribu orang berkumpul di sana, ada 50 kepala negara dan 10 perwakilan. Iya, dengan siapa ini? Mohon Friska, dengan Friska di sini Mas Trias. Oh, Friska ya, mohon maaf. Saya di mobil ya ini Friska. Iya, Mas Trias di perjalanan ya saat ini? Ya, di mobil. Menuju ya, ke? kalau keluarnya dari Vatikan lama banget, antrian panjang, sulit. Ya, karena begitu banyak tamu negara, ada 170 delegasi perwakilan, 50 kepala negara, jadi banyak banget Perdana Menteri, Raja, dan sebagainya. Jadi antri harus panjang keluarnya, itu. Jadi tadi acara mulai jam 10 tepat, seperti yang dijadwalkan Friska, jam 10. Sementara itu di lapangan Santo Petrus, bahkan sejak jam 5, 6 tuh saya datang ke sana jam 8 aja udah penuh, tuh banyak banget. Umat beriman, ya orang baik sudah ada di situ, begitu banyak. Dan itu pun di jalan-jalan menuju ke arah lapangan Santo Petrus dan sebagai penjuru juga banyak kan, jalan-jalan untuk mobil-mobil di-stopin semua, ditutup hanya banyak ya. Jadi acara tadi saya sampaikan dimulai persis jam 10, dipimpin oleh Dean of College Kardinal Giovanni Battista Re. Ya kan, ya itu. Luar biasa. Dimulai dengan itu, ya dengan kalau di televisi tapi dilihat dari TV Vatikan, jenazah dibawa keluar lewat pintu. Itu kan ada 5 pintu di Basilika dan pintunya keluarnya tidak boleh pintu sembarangan, ya kan? Oke, baik. Tidak boleh pintu pintu kematian. Ya, Mas Trias. Dan betul. Tadi prosesinya luar biasa, ada banyak sekali yang ingin mengantarkan. Banyak yang cinta dengan Paus karena sosoknya yang sederhana. Nah, Mas Trias semasa mengenal Paus Fransiskus, bagaimana menggambarkan hal ini, kesederhanaan Paus hingga akhir hayatnya bahkan? Kita semua melihat, Priska, petinya sangat sederhana kan? Betul, ya kan? Betul. Nah, itu gambaran dari kesederhanaan Paus Fransiskus menurut saya ya. Gambaran Paus Fransiskus. Sangat sederhana. Ya saya sempat 4 kali datang ke memberikan pengorbanan terakhir di Basilika ketika dimakamkan di Basilika Santo Petrus. Saya 4 kali datang. Ya. Karena apa? Karena tadi saya sampaikan memang warisan yang paling pertama tentu adalah kesederhanaan ya. Kesederhanaan seorang Paus Fransiskus yang kita kenal, kita sudah banyak dibicarakan ya di Indonesia pada waktu kita melihat di harian di sini juga iya. Dan bagaimana kesederhanaan, kerendahan hati dan kesabaran dan merangkul semua pihak, tanpa peduli siapapun. Ya, tadi mungkin tidak dilihat di televisi atau mungkin lihat ada begitu banyak orang-orang yang menggunakan kursi roda di sana. Ada banyak deretan yang menggunakan kursi roda di sana. Juga yang itu ada banyak. Mungkin nggak tahu dilihat di televisi atau enggak. Karena saya ngambil foto dan filmnya untuk mereka. Ada begitu banyak berderet-deret perempuan, suster, umat awam juga yang berkursi roda berjajar di sana. Gitu. Jadi itu menunjukkan, beri gambaran memang Paus memang dicintai oleh semua pihak. Betul. Tadi berkali-kali tepuk tangan ketika Kardinal Battista Re khotbah ya dengan bahasa Italia, berkali tepuk tangan dan pujian kepada Paus Fransiskus menunjukkan betapa memang dicintai oleh semua orang termasuk siapapun juga. Karena memang tampil apa adanya. Ini. Iya, dan juga pejuang kemanusiaan ya Mas Trias ya. Iya, sering dikatakan Paus Fransiskus bukan seperti seorang paus, tapi seperti seorang pastor paroki yang dekat dengan umatnya begitu. Nah, saking dekatnya banyak yang mencintai. Tapi bicara soal Basilika Santa Maria Maggiore, tempat peristirahatan terakhir Paus, boleh singkat diceritakan Mas Trias apa maknanya? Karena Paus Fransiskus kan setiap sebelum dan sesudah perjalanan apostolik selalu ke sana. Iya. Kenapa ke Basilika bukan Prista bahwa setiap mau pergi ke luar negeri, keluar luar negeri, pulang dan setiap hari Minggu kalau agak luang juga pergi ke Basilika Santa Maggiore. Bahkan kemarin setelah keluar dari rumah sakit Gemelli pun pergi ke Basilika Santa Maggiore. Ada ruangan khusus di sana, ada gambar Bunda Maria, ya lukisan gambar yang di mana Paus selalu berdoa di tempat itu. Karena devosinya kepada Bunda Maria dan ingin
ingin di akhir kalinya ada dalam pelukan Bunda Maria. Jadi itu basilika yang sangat kuat dan bagus sekali. Bagus sekali. Atapnya, plafonnya itu di emas itu emas bagus sekali itu. Dan ini jadi tempat peristirahatan Paus Fransiskus sesuai apa yang diinginkannya. Mas Trias, terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktu di tengah prosesi yang padat di sana. Terima kasih Mas Trias. Sama-sama Priska, selamat siang, selamat malam. Selamat malam waktu Jakarta, selamat siang waktu Vatikan. Duta Besar Republik Indonesia di Vatikan, Trias Kun Cahyono. Saudara, bicara soal nilai perdamaian, toleransi, keadilan, hingga kesederhanaan, ini jadi pesan dan warisan Paus Fransiskus untuk umat Katolik dan warga dunia. Informasinya masih di Sapa Indonesia Malam sesaat lagi. I25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium kulit no keriput tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Makin sering ngopi kapal api, menangkan gebiar 100 umroh miliaran hadiahnya. Caranya gampang. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Mulai 25 kalsium 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium kulit no keriput tulang no keropos. 콜라겐 susu awet muda. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Makin sering ngopi kapal api, menangkan gebiar 100 umroh miliaran hadiahnya. Caranya gampang. Kirim 7 bungkus bertanda khusus dan data diri ke Dropbox atau PO Box kapal api JKT 10.000. Insya Allah bisa umroh. Aku nggak khawatir ajak anak main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan 2 step sehat. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percaya pada Nuvo Family, perlindungan 24/7. Wings Care. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Paus Fransiskus meninggalkan banyak teladan, kesederhanaan, dan gigih menebar damai jadi nilai-nilai yang diingat banyak warga di dunia. Senin 21 April 2025, umat Katolik dan warga dunia berduka. Paus Fransiskus yang dikenal sederhana dan rendah hati, wafat pada usia 88 tahun. Wafatnya Paus Fransiskus menyimpan kenangan bagi Juan José Muglia, salah satu pemilik toko sepatu di Buenos Aires, Argentina. Juan menjelaskan, Paus Fransiskus pernah membeli sepatu sederhana pada 2013 silam. El padre venía acá porque mi padre me ha hablado, me ha dicho, el padre de la iglesia San José viene a comprarnos. Pero bueno, yo era muy chiquito, son recuerdos que me van quedando y los vecinos que me van diciendo. Selain di Argentina, Paus Fransiskus juga meninggalkan kenangan bagi salah satu pastor di Sudan Selatan, James Rombe. Ia mengenang teladan Paus Fransiskus yang mendorong perdamaian. When he said that South Sudan is here,
touching his chest with the rosary here in my heart, I shed tears. And I was touched, I was moved, deeply moved. That was the first encounter with the Pope. So amazing, and I will never forget. I think it is unforgettable moment of my life. And when I heard that the Pope died, that first meeting with him came to my mind, and I cried. Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, juga mengenang kesederhanaan dan teladan Paus Fransiskus bagi kemanusiaan. Hal itu tercermin saat mendiang Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia pada September 2024 lalu. Bahwa Bapak Paus memberikan apresiasi kepada bangsa dan komunitas kami dengan mengunjungi negara dan tempat suci kami, kebanggaan kami di Istiqlal ini. Pesan dan cita-cita yang disampaikan oleh Your Holiness Paus Fransiskus untuk menyuarakan harmoni di antara kita semua. Nilai perdamaian, toleransi, keadilan hingga kesederhanaan menjadi pesan dan warisan Paus Fransiskus untuk umat Katolik dan warga dunia. Selamat jalan Bapak Suci, Paus Fransiskus. Demikian Sapa Indonesia malam akhir pekan kali ini. Saya Friska Clarissa pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa. Datang ke rumah Pak Jokowi disinyalir adanya matahari kembar. Karena masalahnya kan dikatakan Pak Prabowo akan melanjutkan politiknya Pak Jokowi. Sadar tidak sadar Pak Jokowi itu masih patronnya mantan-mantan menteri beliau yang sekarang masih di posisi sekarang. Orang hanya mentang, loh kayak seperti itu kan wajar. Tidak. Ada persepsi soal matahari kembar ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Rosi, Sabtu 26 April pukul 10:30 malam di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo saudara, selamat malam. Senang sekali saya Diana Dwika bisa hadir menemani Anda dalam kesempatan berbahagia malam hari ini dari Jakarta International Convention Center. Dan malam hari ini menjadi malam yang sangat istimewa khususnya bagi Partai Hanura, di mana dalam kesempatan hari ini akan dilakukan pengukuhan 86 pengurus baru DPP Partai Hanura untuk periode 2025-2029. Dan yang seperti kita ketahui, Partai Hanura sendiri memiliki komitmen untuk bisa membangun Indonesia dari daerah, membangun dari pinggiran, menghadirkan partai politik yang langsung bisa dirasakan oleh masyarakat dan juga meningkatkan kualitas kader-kadernya di akar rumput. Nah, pastinya kita juga akan membahas secara lebih mendalam lagi bagaimana wajah politik dari Partai Hanura 5 tahun ke depan. Dan pastinya saya tidak sendiri. Saat ini saya sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Bang Adi Praitno. Halo, selamat malam Bang Adi. Halo Nena, selamat malam. Makasih banyak ya sudah meluangkan waktu di sini. Oke. Bersama kurang lebih 5.000 nih ya kader dari Partai Hanura. Meriah sekali loh Bang hari ini Bang. Iya, acaranya luar biasa dan spektakuler. Banyak sekali ternyata tokoh-tokoh politik Indonesia yang juga hadir. Tidak hanya dari Hanura, tadi kita juga melihat ada Ibu Megawati kalau kita saksikan di layar. Ini bersama dengan Pak Osman Sabta sebagai Ketua Umum dari Partai Hanura. Nanti kita juga akan melihat siapa saja Bang yang akan hadir.
Baik, dan sebelumnya kita akan mengajak pemirsa terlebih dahulu untuk menuju ke red carpet ya Bang ya. Untuk menyapa siapa saja tamu undangan yang hadir dalam acara pengukuhan pengurus baru DPP Partai Hanura pada malam hari ini. Sudah ada rekan kami Egit Hapsari di red carpet, silakan Egit. Ya saudara, langsung saja saya akan mengajak Anda untuk menemui rekan kami Egit Hapsari di red carpet. Egit, silakan dengan laporan Anda, siapa saja tamu yang hadir pada malam hari ini? Dari red carpet acara pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029, saya sudah bersama Bapak Hadianto Rashid yang merupakan Wali Kota Palu, Sulawesi Tengah dan juga Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Sulawesi Tengah. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik, Mbak Egi. Baik ya Bapak, ini di acara pengukuhan hari ini mengangkat tema Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera. Ya. Apa yang akan Bapak lakukan untuk Palu dan juga Sulawesi Tengah ke depannya? Ya. Sama dengan apa yang menjadi tagline daripada Partai Hanura tadi, daerah berdaya kemudian Indonesia maju, bahwa ya selaku kepala daerah ya, selaku wali kota hari ini tentunya berusaha bagaimana mendorong daerah khususnya Kota Palu bisa keluar dari situasi yang memang cukup, tentunya kita tahu 2018 gempa, kemudian COVID-19 dan kemudian begitu banyak kebijakan pemerintah yang menuntut kemandirian daerah. Maka tentunya ya pemerintah daerah harus mendorong ya pemberdayaan yang kuat agar supaya daerah bisa tumbuh dengan baik. Baik Bapak, sukses terus untuk program-program yang membangun Palu dan Sulawesi Tengah. Terima kasih. Semakin banyak tamu undangan yang tiba di Jakarta International Convention Center dalam acara pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Tadi kita sudah melihat beberapa sosok kepala daerah, termasuk kepala daerah muda dan juga anggota legislatif muda. Nah, ini salah satunya Kakak Sergio Natalino, anggota DPRD termuda dari fraksi Hanura yang datang jauh-jauh dari Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, betul ya Kak ya? Betul, Kak. Apa kabar Kak? Baik, baik. Baik ya, nah sebagai salah satu anggota DPRD termuda dari fraksi Hanura dari Belu, Nusa Tenggara Timur, apa pesan yang ingin dibawa dalam hari ini? Baik, terima kasih Kakak. Sebagai anggota Partai Hanura, kader Partai Hanura dan juga anggota DPRD dari Kabupaten Belu, saya itu berpedoman teguh kepada prinsip Partai Hanura yang selalu digaungkan oleh Ketua Umum kami, Bapak Usman Sabta, yaitu daerah berdaya Indonesia sejahtera. Berasal dari daerah yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste, tantangan dan persoalan yang kami hadapi di sana itu sungguh nyata. Mulai dari infrastruktur yang terbatas, kurang optimalnya pertanian, dan juga tingginya arus urbanisasi anak-anak muda ke perkotaan yang disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan. Maka sebagai anggota Partai Hanura dan juga anggota perwakilan rakyat daerah dari Kabupaten Belu, yang ingin saya lakukan itu ada 3.
Yang pertama itu mendukung penuh program pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan, irigasi pertanian, dan pemanfaatan atau pencarian air bersih, karena kami di sana itu kurang air bersih juga. Dan yang kedua, yang berikutnya itu di sana itu kurang optimalnya pertanian itu disebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah. Makanya yang ingin saya lakukan itu, saya ingin masyarakat itu diberikan bantuan secara langsung dan juga pendampingan dari para dinas agar hasil yang diperoleh itu bisa sesuai. Dan yang ketiga itu ingin membuka ruang pelatihan dan juga pendampingan UMKM bagi anak-anak muda agar mereka itu bisa bekerja di daerah sendiri. Terima kasih. Luar biasa semangatnya. Semangat terus ya Kakak ya dalam Siap. membangun BLU Nusa Tenggara Timur. Nah, sekarang kita akan menunggu lagi siapa kira-kira kepala daerah ataupun kader Partai Hanura yang sudah tiba di venue di Jakarta International Convention Center ini. Saya melihat ada Bapak Ingkong Ala, Wakil Gubernur Kalimantan Utara. Halo Bapak, apa kabar? Siap, baik. Baik ya Pak ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, Bapak Ingkong Ala Siap. ini selain menjadi Wakil Gubernur Kalimantan Utara juga menjadi Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Utara. Dari ujung Borneo, apa pesan yang ingin dibawa malam hari ini Bapak? Ya, pertama saya ucapkan selamat ya kepada pengurus DPP yang segera akan dikukuhkan. Ya, tentunya saya selaku Wakil Gubernur Kalimantan Utara, juga selaku Ketua DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Utara, mengharapkan sinkronisasi untuk membangun daerah Kaltara, khususnya umumnya pada negara Indonesia yang tercintai ini. Selaku Wakil Gubernur tentu kami akan mengupayakan mengutamakan visi misi, dan juga selaku kader partai juga tentu bangga kalau kami terus bisa meningkatkan membangun Kaltara lebih baik ke depannya. Selaku Partai Hanura, saya mengimbau kepada seluruh kader Hanura Provinsi Kalimantan Utara supaya tetap berkolaborasi membangun masyarakat sebagaimana moto pada malam hari ini, daerah berdaya Indonesia sejahtera. Saya harapkan seluruh kader dapat memainkan perannya dimanapun berada, mulai ranting, DPC, DPD, sampai DPC sampai ke DPD. Ya, supaya bisa memberi solusi atau berkolaborasi terhadap masyarakat yang ada di Kaltara ini sesuai dengan visi misi, supaya mendorong visi misi pembangunan Indonesia atau kepala daerah Kalimantan Utara khususnya, supaya bisa memberi kontribusi atau membangun daerahnya menjadi sejahtera begitu. Ya. Kolaborasi untuk mencari solusi bersama. Ya. Terima kasih Bapak Ingkong Ya, Ala siap, untuk waktunya. Sukses terus dengan program-programnya. Ya, terima kasih ya. Ya, saudara, itu tadi kita sudah mendengarkan bersama rekan kami Egy Tapsari menyapa segenap tamu undangan yang hadir dalam acara pengukuhan pengurus baru DPP Partai Hanura untuk periode 2025-2029. Langsung saja Bang Adi, saya ingin berbincang dengan Bang Adi. Kalau kita melihat acara pada malam hari ini tidak hanya meriah dengan hadirnya 5.000 ya kader dan juga simpatisan dari Partai Hanura, tapi ternyata tadi kita lihat juga banyak sekali tokoh-tokoh politik nasional yang hadir. Ada Ibu Megawati, Bapak Ganjar, Bapak Anies Baswedan, Pak Pramono Anung juga hadir. Kalau Anda melihat sejauh ini dari Partai Hanura selalu menyampaikan bahwa Hanura tidak berkoalisi dengan siapapun namun bermitra secara politik. Seberapa Anda melihat kekuatan peta politik Hanura hingga saat ini dengan hadirnya tokoh-tokoh ini, Bang Adi? Ya, sebenarnya kalau mau jujur, partai politik di negara kita seperti Hanura itu adalah menjadi salah satu instrumen yang sebenarnya memang secara prinsip memegang kunci bagaimana posisinya yang kemudian dianggap sebagai posisi yang cukup penting, terutama untuk mengakselerasi bagaimana persoalan check and balances. Per hari ini tentu banyak sekali pihak yang mengapresiasi Hanura itu bermitra secara strategis, yang artinya satu sisi tidak menjadi bagian dari koalisi pemerintah, tapi berkawan dengan pemerintah, tapi secara prinsip kalau ada keputusan-keputusan politik dari pemerintah, dia bagus, kemudian dia berkembang untuk kebutuhan masyarakat, disitulah kemudian Hanura mendukung. Tapi pada saat bersamaan kita juga bisa menyaksikan banyak misalnya kalangan-kalangan dari kawan-kawan Hanura yang juga kritis. Kalau ada kebijakan-kebijakan politik pemerintah tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan relnya, maka kemudian kritik konstruktif itulah yang kemudian diberikan. Dalam konteks demokrasi yang cukup modern dan terbuka,
perimbangan, check and balances itu adalah sesuatu yang niscaya. Per hari ini menurut saya apa yang dilakukan oleh Hanura sudah betul. Kalau semua partai politik sudah menjadi bagian dari koalisi pemerintah, orang kan bertanya, lalu siapa yang mau mengkritik pemerintah? Siapa yang kemudian akan mengingatkan ketika pemerintah itu kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat secara umum? Saya kira ini adalah satu positioning yang cukup baik, dan saya kira banyak pihak yang memang berharap bahwa partai-partai itu semakin banyak berada di luar kekuasaan. Tujuannya adalah untuk memberikan perimbangan yang konstruktif, kontributif, yang paling penting tetap bermitra dengan pemerintah. Oke, tapi kalau kita melihat Hanura selama ini mengambil posisi berada di luar pemerintahan begitu ya, dan juga saat ini berkomitmen untuk bisa membangun Indonesia melalui dari daerah, dari pinggiran terlebih dahulu dengan cara meningkatkan kualitas kader-kadernya di akar rumput, kemudian ingin berupaya untuk menghadirkan wajah politik yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat begitu ya. Kalau kita lihat bahkan tema besar acara pada malam hari ini yaitu Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera. Anda melihat ini relevan untuk situasi saat ini? Ya sebenarnya kalau mau jujur, saya kebetulan dosen dan peneliti, saya hitung satu persatu, memang salah satu tagline, stressing dan perjuangan politik Hanura sejak awal itu adalah bagaimana membangun Indonesia dari daerah. Daerah berjaya, Indonesia kemudian berjaya. Benar. Itu yang kemudian diangkat dalam tema pengukuhan pengurus Hanura pada malam hari ini. Saya kira ini adalah sebagai sebuah bentuk kristalisasi pemikiran yang didasarkan pada realitas politik yang sesungguhnya. Karena memang harus kita akui Indonesia itu adalah negara kepulauan yang terdiri dari begitu banyak provinsi, kabupaten, kota di seluruh Indonesia. 545 kabupaten kota itu kemarin kan sudah melakukan pilkada serentak secara nasional. Itu artinya apa? Ini kan semacam guidance bahwa Indonesia itu memang tidak bisa dilepaskan dari daerah. Kota, provinsi, kabupaten adalah penyangga-penyangga Indonesia, pemerintah yang memang harus diprioritaskan secara signifikan. Tentu pikiran semacam ini harus terus diperjuangkan, dan secara prinsip adalah tidak mungkin Indonesia itu maju kalau daerah tidak maju. Tidak mungkin Indonesia itu berkembang secara pesat kalau di daerah-daerah itu masyarakatnya tidak berdaya, kemudian belum mendapatkan akses pekerjaan, dan yang paling penting bonus demografi itu bukan ada di kota, tapi yang paling banyak adalah di daerah-daerah pedesaan yang saya kira butuh sentuhan-sentuhan yang menurut saya harus terukur, harus kalkulatif, yang paling penting adalah memberikan solusi. Itulah yang saya sebutkan, apa yang kemudian menjadi tagline kawan-kawan Hanura pada malam hari ini, Indonesia berdaya itu harus dimulai dari daerah, adalah satu pemikiran yang menurut saya cukup konstruktif dan yang paling penting harus tetap diperjuangkan oleh kawan-kawan Hanura dari pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. Oleh karena itu, pemikiran-pemikiran yang semacam ini ke depan memang harus dikawal oleh seluruh eksponen, kepentingan, dan stakeholder dari kawan-kawan Hanura, bahwa yang secara prinsip Indonesia itu akan maju kalau daerahnya maju. Saya kira ini pemikiran yang menurut saya cukup mantap. Iya, dan juga artinya di sini Anda mendukung ya bahwa memang pembangunan Indonesia itu pastinya harus diprioritaskan dari daerah terlebih dahulu. Kita akan lanjutkan perbincangan kita lebih mendalam lagi, namun sebelumnya saudara saya akan mengajak Anda untuk kembali menyapa rekan Egit Hapsari di Red Carpet. Egit, silakan, siapa saja yang hadir pada malam hari ini? Nah, sekarang saya sudah bersama Abang Surya Aditya, Ketua DPRD Kayong Utara Kalimantan Barat, yang juga merupakan kader Partai Hanura Muda begitu ya. Apa kabar Abang Surya? Alhamdulillah sehat. Sehatnya juga baik ya. Baik. Kalau dari Abang Surya ini apa yang akan Abang lakukan bagi Kayong Utara Kalimantan Barat? Ya kebetulan saya sebagai kader dan sekalian Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara, pastinya saya sangat menginginkan daerah saya lebih maju lagi dari yang kemarin-kemarin, lebih berkembang lagi baik dari infrastruktur maupun IPM di Kabupaten Kayong Utara. Salah satunya cara kita yaitu selalu menjaga hubungan yang baik dengan kepala daerah, bupati, gubernur, dan jajarannya, menjaga silaturahmi yang baik dengan tujuan untuk sama-sama bisa membangun daerah kami ini yang lebih baik lagi, lebih maju, SDM-nya lebih membawa manfaat untuk orang-orang di daerah tersebut. Dan tujuan kami yaitu untuk memajukan daerah, karena Indonesia tidak akan maju kalau daerahnya belum maju. Indonesia tidak akan maju kalau daerahnya Betul belum sekali. maju. Luar biasa. Semangat terus membangun daerahnya, Abang Terima Surya. kasih. Terima kasih.
Ya, satu lagi kader Partai Hanura yang sudah bersama saya malam hari ini yang juga merupakan Bupati Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Sudah bersama saya Bapak Delis Julkarson Hehi. Selamat malam, apa kabar Bapak? Kabar baik, Mbak Git. Pak Delis, bagaimana sih Bapak memaknai tema acara malam ini, yakni Daerah Berdaya Indonesia Sejahtera? Ya, sesuai dengan tema pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura pada saat ini, yaitu bagaimana daerah berdaya Indonesia sejahtera. Bapak Ketua Umum, Bapak Usman Sabta telah menitipkan para kepala daerah yang berasal dari Partai Hanura untuk bagaimana melakukan yang terbaik untuk daerah, bagaimana melakukan yang terbaik untuk rakyat. Karena kenapa? Ketika daerah berhasil dibangun, maka tentunya ini juga akan dengan sendirinya akan mensejahterakan Indonesia. Daerah sejahtera, Indonesia sejahtera. Karena kita tahu bahwa Indonesia adalah kumpulan dari daerah-daerah baik provinsi, kabupaten maupun desa. Ketika desa, kabupaten, dan provinsi ini berhasil kita majukan, berhasil kita sejahterakan, maka otomatis negara kesatuan Republik Indonesia juga otomatis akan sejahtera. Itu dua hal yang memang tidak bisa dipisahkan antara satu sama lainnya. Baik, terima kasih Bapak Delis. Baik, terima kasih Mbak Git. Ya baik, terima kasih Egit atas laporan Anda dari Red Carpet Bang Adi. Ini sebelum acara puncak pada malam hari ini, ternyata Partai Hanura ini juga melakukan bimbingan teknis Bang Adi untuk 528 ya kurang lebih anggota Partai Hanura yang terpilih untuk DPRD baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota begitu. Kalau Anda melihat seberapa signifikan dan seberapa diperlukannya bimbingan teknis ini untuk bisa menghadirkan kader-kader yang lebih bisa mengikuti perkembangan dunia politik saat ini Bang. Ya saya kira kalau kita ikuti sehari dua hari ini memang Hanura itu melakukan BIMTEK ya kepada anggota DPRD yang terpilih di seluruh Indonesia. Saya kira ini tentu sebagai bentuk pengayaan dan sekaligus peneguhan komitmen kembali. Hanura itu salah satu poin terpentingnya adalah memperdayakan daerah. Dalam konteks itulah bagi saya setelah acara ini selesai, maka tak ada ceritanya bagi seluruh kader-kader Hanura, tak ada ceritanya bagi seluruh anggota DPRD Hanura untuk langsung turun ke bawah menjelaskan bahwa persoalan terpenting Indonesia hari ini adalah memberdayakan daerah supaya tumbuh dengan berkembang dengan pesat, dan yang paling prinsip adalah soal bagaimana demografi anak-anak muda yang begitu banyak di daerah itu mengakses terhadap dunia pekerjaan. Kalau tidak salah, Pak Oso sebagai ketum Hanura itu mengatakan daerah sedang tidak baik-baik saja. Daerah tidak baik-baik saja. Yang disorot itu adalah bonus demografi dan yang paling penting adalah bagaimana akses terhadap dunia pekerjaan. Itulah yang saya kira memang menjadi agenda terpenting bagaimana Hanura sebagai salah satu partai politik yang saya kira sudah punya kaki-kaki politik di bawah dengan DPRD yang ada di kabupaten, kota, dan provinsi, harus terus mengawal bahwa sebenarnya kalau bicara tentang Indonesia Emas, bicara tentang Indonesia Maju, bicara tentang Indonesia Sejahtera, tak ada ceritanya selain memberdayakan dan mensejahterakan daerah. Itu yang saya kira adalah gagasan-gagasan yang orisinal, cukup terukur. Karena secara prinsip per hari ini 65% masyarakat kita itu kan ada di daerah-daerah. Ada di daerah-daerah yang itu terdistribusi terutama di kota dan kabupaten. Mereka lah yang mestinya harus menjadi stressing bagaimana persoalan ke-Indonesiaan di masa-masa yang akan datang itu memang harus diselesaikan dari pinggir, dari daerah. Makanya tagline hari ini, Indonesia Sejahtera, itu kuncinya adalah di daerah yang kemudian berdaya dan kemudian maju. Bang, kalau kita melihat dengan kondisi geopolitik dunia saat ini yang sedang tidak baik-baik saja begitu ya, dan juga kondisi ekonomi juga yang sekarang global tidak menentu begitu. Bagaimana kader-kader ini bisa akhirnya berkontribusi, meskipun mereka dari Partai Hanura ini sendiri tidak ada di parlemen ya Bang. Lantas kanal-kanal suara seperti apa yang dibutuhkan oleh Hanura untuk bisa memberikan aspirasi politiknya untuk bisa membangun Indonesia dari daerah Bang? Nah, bagi saya secara prinsip apa yang harus dilakukan oleh Hanura mulai dari aktivis, kader partai, simpatisan, termasuk anggota-anggota DPRD-nya adalah bagaimana melakukan advokasi turun ke bawah dan langsung mendampingi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Itu penting. Apa yang harus didampingi? Pertama adalah harus diyakinkan bahwa apa yang dilakukan menjadi aktivitas masyarakat di daerah itu harus tumbuh dan kuat secara signifikan, sehingga sekalipun apa yang terjadi di dunia internasional, ada pertarungan politik global, ada pertarungan tarif terkait dengan dagang dan seterusnya, itu tidak akan berpengaruh karena masyarakatnya itu sudah kuat, sudah solid, dan mereka sudah menyiapkan segala sesuatu terkait dengan segala antisipasi skala global itu.
Apa kuncinya? Salah satunya memang ketahanan pangan. Apa salah satunya? Ketahanan energi. Salah satunya adalah soal ketahanan air, ketahanan lingkungan. Jadi sekalipun terjadi apapun di dunia internasional, kancah global, tapi daerah-daerah ini tetap solid dan tetap kuat. Karena fondasi kehidupan mereka, ekonomi mereka, struktur kehidupan mereka, itu semakin kuat dan semakin mantap. Oleh karena itu, salah satu kunci bagaimana daerah itu tetap kuat dan solid memang harus diadvokasi, didampingi, diberikan pengarahan-pengarahan, diberikan kebijakan-kebijakan supaya masyarakat daerah apapun yang terjadi di dunia ini mereka tidak akan terdampak secara signifikan karena mereka sudah memperkuat bagaimana infra dan struktur kehidupan mereka untuk menghadapi segala-galanya. Tapi kalau Anda melihat nih rekam jejak dari perjalanan politik Partai Hanura 5 tahun atau 10 tahun ke belakang, ini bagaimana tantangan yang bisa kita petakan yang akan dihadapi oleh kader-kader politik dari Partai Hanura, apalagi yang saat ini DPP atau pengurus baru yang saat ini akan dilantik malam hari ini, Bang? Ya, saya kira memang secara prinsip kalau mau jujur, tantangan utama yang dihadapi oleh daerah itu memang adalah soal lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Suka tidak suka, masyarakat di daerah itu persoalan terbesarnya adalah bagaimana mereka itu mampu mengakses dunia pekerjaan sehingga kehidupan mereka itu layak. Yang kedua secara kunci adalah soal akses terhadap dunia pendidikan. Suka tidak suka, kalau kita berpikir bagaimana kita punya sumber daya manusia yang kuat, yang solid dan intelektual, maka kuncinya adalah di daerah adik-adik kita itu harus minimal mampu sekolah hingga S1, bukan hanya SMA. Jadi targetnya per daerah itu wajib hukumnya harus S1. Kalau kemudian adik-adik kita SDM-nya bertumbuh dengan kembang, kemudian S1 juga terjadi di mana-mana, ini tentu diharapkan akan terjadi inovasi dan kreativitas yang kemudian bisa ditumbuhkan. Bagaimana anak-anak muda di level daerah ini bisa kompetitif dengan dunia yang semakin global, dengan dunia yang semakin terbuka. Kalau dua fondasi ini sudah dilakukan, saya kira daerah memang semakin terberdaya. Kalau mau ditambahkan tentu untuk spesifik, daerah-daerah yang memang punya misalnya kekayaan alam, wilayah yang memang punya akses terhadap sumber daya alam, ini kalau bisa diberikan kewenangan untuk dieksplorasi, untuk dijadikan sebagai salah satu resource ekonomi, saya kira ini akan menjadi petunjuk bagaimana daerah itu bisa terberdaya dan secara perlahan mulai mengurangi tingkat ketergantungannya terhadap pemerintah pusat. Tiga hal ini kalau dikonsolidasi dan diarahkan secara signifikan, maka saya hakul yakin bahwa SDM di daerah itu akan semakin kuat dan tentu saja sebagai upaya untuk menuju Indonesia kuat dan Indonesia sejahtera. Ya, yang pastinya kita juga ingin menanyakan lebih jauh lagi, bagaimana nanti kader-kader di daerah ini bisa terus bekerja sebagai mesin politik dari Hanura, namun tidak menimbulkan rasa daerahisme. Nanti dijawabnya kita akan melihat bersama. Saat ini adalah prosesi pengukuhan ya, pengurus baru DPP Partai Hanura untuk periode 2025-2029, kurang lebih akan ada 86 pengurus baru DPP Partai Hanura. Kita langsung saja menyaksikan dari Jakarta International Convention Center. Pembacaan surat keputusan Kementerian Hukum tentang kepengurusan Partai Hanura periode 2024-2029 oleh Sekretaris Jenderal DPP Partai Hanura, Bapak Beni Ramdhani. Bismillahirrahmanirrahim. Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia nomor M.HH garis datar 1 Romawi (AH.11.02 tahun 2025
pengesahan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat periode 2024-2029, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan diktum ke-1 dan seterusnya, diktum ke-2 dan seterusnya, diktum ke-3 dan seterusnya. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Diktum ke-5, apabila ditemukan di hari kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam hal keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Maret 2025. Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Lampiran Surat Keputusan Menteri Hukum Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura periode 2004-2029. Koordinator Wilayah Papua, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Johannes Gluba Gebse. Koordinator 12 Papua Barat dan Papua Barat Daya Brigjen TNI Purnawirawan Samuel Petrus Sehakaya. Koordinator Wilayah 11 Maluku dan Maluku Utara. Mohon maaf, Maluku dan Maluku Utara tadi Bapak Brigjen Samuel Petrus Sehakaya. Papua Barat dan Papua Barat Daya Dawil Marten Saranemua. Korwil 10 Sulawesi Utara Sulteng dan Gorontalo Haji Hadianto Rasid SE. Korwil 9 Sulsel Sultra Sulbar Brigjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Adeni Mohan. Korwil 8 Bali NTT NTB Brigjen TNI Purnawirawan Mano Parianto SE MA. Korwil 7 Kaltim dan Kaltara Tiur Maida Tampu Bolon. Korwil 6 Kalbar Kalteng Kalimantan Selatan M. Gani Rangkuti. Korwil 5 Jateng DIY dan Jawa Timur Yunianto Wahyudi. Korwil 4 DKI Jakarta Jawa Barat Banten Dr. Abdul Aziz Kapia SSI MSI. Korwil 2 Sumsel Lampung Babel dan Bengkulu Dr. Andes Siswadi. Korwil 2 Riau, Kepri dan Jambi Haji Asadianto Rahman MBA. Korwil 1 Aceh Sumatera Utara dan Sumber Insinyur Haji Dasril MM. Wakil Bendum Bidang Pembiayaan Operasional Sekretariat Partai Indah Sri Rezeki ST. Wakil Bendum Bidang Pembiayaan Kegiatan Partai Sarajat. Wakil Bendum Bidang Pembelanjaan Aset Partai Dr. Haji Hairul Umaya MM. Bendahara Umum Suparni Sulaiman SH Esos MSI. Wakil Sekjen Bidang Hubungan Antar Lembaga Astrid Gurning. Wakil Sekjen Bidang Keagamaan Haji Lutfi Hermawansa. Wakil Sekjen Bidang Luar Negeri Lestari Manulung SH. Wakil Sekjen Bidang Sumber Daya Alam Agraria dan Lingkungan Hidup Budi Hermansah SE. Wakil Sekjen Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rini Sundari SH. Wakil Sekjen Bidang Peradaban dan Kebudayaan Insinyur Haji Bambang Irianto. Wakil Sekjen Bidang Penggalangan Kelompok Profesi dan Komunitas Audrey Limbong Eskom MIKOM. Wakil Sekjen Bidang Ekonomi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat Dr. Andes Jul Hendri Caniago. Wakil Sekjen Bidang Hukum HAM dan Advokasi Rakyat Yosi Indra Pramana. Wakil Sekjen Bidang Ideologi dan Politik Ratna Esther L. Tobing. Wakil Sekjen Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis Serpasius Serbayamanek SH MH. Wakil Sekjen Bidang OKK Hengki Irawan. Wakil Sekjen Bidang Pemenangan Pemilu Dr. Pil Hanurani Prajanto MA. Wakil Sekjen Bidang Eksternal Dr. Kandidat Ilona Irene Gutanjala Eskom MSI. Wakil Sekjen Bidang Internal Kepala Staf Partai atau KSP Dr. Andes Edi Siregar MSI. Sekretaris Jenderal Beni Ramdhani. Wakil Ketua Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga Dr. Delis Jukarson Hehi. Wakil Ketua Umum Bidang Keagamaan Kiai Haji Musadat SHI. Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri Insinyur Heri Hartanto. Wakil Ketua Umum Bidang Kepemudaan dan Penggalangan Pemilih Pemula Andi Risa Pardiansa Esa. Wakil Ketua Umum Bidang Sumber Daya Alam, Agraria dan Lingkungan Hidup, Lili Pintauli Siregar SH MH.
Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Kelompok Profesi dan Komunitas, Sony Valentino Tulung. Wakil Ketua Umum Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yunis Liana SE. Wakil Ketua Umum Bidang Peradaban dan Kebudayaan, Dr. Haji Imam Ansori Saleh SH MHum. Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Haji Hildi Hamid. Wakil Ketua Umum Bidang Hukum, HAM dan Advokasi Rakyat, Adil Supatra Akbar. Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi dan Politik, Haji Jabar Bajeber MSI. Wakil Ketua Umum Bidang Perencanaan Kebijakan Strategis, Haji Patris Rio Kapela SH. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi, Dr. Haji Ahmad Mukwam. Wakil Ketua Umum Bidang Pemenangan Pemilu, Profesor Dr. Insinyur Haji Agus Hermanto. Deputi Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Partai, Aih Hairul Saleh. Dewan Pakar, Ketua Dr. Insinyur Beni Pasaribu MSI. Wakil Ketua Dr. Andes M. Ali Castella. Sekretaris Dr. Haji Bambang Dwi Hartono. Anggota Dr. H. Sarji. Anggota Teresia Nikita Margariado SHum. Dewan Kehormatan, anggota Dr. Andes Setio Ediningsi MM. Anggota Joko Sungkono SHMH. Anggota Selvis Pemi Lombogia SH. Anggota Brigjen TNI Purnawirawan Abdul Salam. Wakil Sekretaris Insinyur Darwis Darlis. Sekretaris Irjen Polisi Dr. Andes Yoce Mande. Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Fahri MM. Wakil Ketua Dr. Haji Teguh Samudra SHMH. Ketua Dr. Dodi Suhartono Abdul Qadir SHMH. Dewan Penasehat, anggota Dr. Anda Jubaidah, Sangga Rustandi, Resa Langit Susatya, Haji Saipul Bahri AR, Dr. Andes Suhadi Samalo, Dr. Andes Ujang Fatiul Rahman, Dr. Andes Cepi Rasid, Asmaridi SHMH, Dr. Andes Berni Tambara, Ratna S. Sutumorang. Wakil Sekretaris Mutiara Sani, Sekretaris Insinyur Bahran Andang MT, Wakil Ketua Hasanuddin Nasution SHMH, Wakil Ketua Maijen TNI Purnawirawan Rudolf A. Butar-Butar PhD, Wakil Ketua Profesor Dr. Bahtiar Ali MA, Wakil Ketua Halim Saad SHMBA, Ketua Irjen Polisi Purnawirawan Dr. Andes Marwan Paris MBA. Dewan Pembina, Ketua Dr. Usman Sabta, Wakil Ketua Dr. Haji Anwar Paudi SHMH, Sekretaris Dr. Insinyur Patrialis Akbar SHMH, Anggota Haji Heri Lontung Siregar, Anggota Irjen Polisi Dr. Andes Saprijal Ahyar SHMM, Anggota Kiai Haji Mansur Sairoji, Anggota Dr. Kiai Haji Arwani Sairodi LCMI. Musyawarah Nasional Partai Hanura tahun 2024 dilaksanakan di Bali pada tanggal 18 hingga tanggal 20 Agustus. 514 Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura dan 38 DPD Partai Hanura se-Indonesia kembali mengusung dan menetapkan Bapak Dr. Usman Sabta untuk menjadi Ketua Umum DPP Partai Hanura periode 2024-2029. Terima kasih. Seluruh kader Partai Hanura dimohon berdiri. Panji-panji kebesaran Partai Hanura.
prosesi penyerahan Pataka Partai Hanura. Panji Partai Hanura diterima oleh Ketua Dewan Penasihat Bapak Marwan Paris untuk kemudian diserahkan kepada Ketua Umum DPP Partai Hanura Bapak Dr. Usman Sabta. Ya, saudara, saat ini yang kita saksikan adalah prosesi pengukuhan dari pengurus baru DPP Partai Hanura untuk periode 2024-2029 di Jakarta International Convention Center. Dan baru saja kita juga mendengarkan pembacaan SK Kemenkumham kepengurusan DPP Partai Hanura 2024-2029 oleh Sekretaris Jenderal Partai Hanura yaitu Bapak Benny Ramdhani. Ini kurang lebih ada 86 pengurus DPP Partai Hanura yang baru untuk periode 5 tahun ke depan. Dan juga yang saat ini kita saksikan di layar kaca adalah penyerahan Panji Hanura dan juga Pataka yang tadi juga sudah diterima oleh Ketua Umum terpilih Partai Hanura yaitu Bapak Usman Sabta. Dan saat ini kita akan mendengarkan bersama sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Umum Partai Hanura, Bapak Usman Sabta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya muliakan dan saya banggakan, Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Megawati Soekarno Putri yang kita cintai bersama, selamat datang Ibu, beserta semua rombongan yang hadir, banyak sekali, jarang ini terjadi di PDIP. Ini pengurus PDIP, induknya semua hadir di sini. Yang saya muliakan, Menteri Agama yang telah turut mendoakan kita untuk dapat mencapai cita-cita bangsa kita melalui Partai Hanura. Yang saya banggakan dan saya cintai, Menteri Hukum Pak Supratman. Tanpa dia teken, kita nggak bisa melaksanakan ini.
dan duduknya berdekat juga masing-masing sama menteri yang lama sama menteri yang baru. Ini tanda-tanda zaman bahwa ada persaudaraan di antara kedua belah pihak. Di sini banyak sekali sahabat-sahabat, ketua-ketua partai yang hadir. Terima kasih kawan seperjuangan, partai-partai yang hadir, para ketua umumnya dan yang mewakilinya juga. Ya. Saya di sini ada para gubernur, pada bupati, wali kota yang hadir, yang kita dukung, dan ada juga Bung Ginanjar. Ya, kalau salah sedikit kan boleh, supaya orang ada yang betulin, oh Ganjar gitu. Lantas ada Bung Anies. Ini luar biasa malam ini, malam yang indah, malam yang melihatkan satu kebangsaan. Dan para gubernur di sini, ada gubernur yang punya kota yang kita tempati sekarang, Gubernur Pramono Anung. Tadi ada saya lihat. Mana dulu? Oh, ada. Ya. Ada bintang film juga itu. Ya. Di sebelah bintang film rupanya. Ya. Siapa lagi ya? Banyak lagi. Oh, ada Bung Boris. Ada Pak Mahfud ya. Halo. Aduh. Ini kalau disebut-sebutkan terus, mana? Halo Hok. Ya. Koni juga ada Koni. Tapi itu sahabat saya seperjuangan juga itu, Basara itu. Ada ya. Banyak lagi, tapi itu Bulu, Oresbah. Ya. Siapa lagi? Habib. Ya. Ada Gubernur Aceh. Ada Gubernur Kalbar. Ada. Ya. Kanan mana? Hah? Siapa? Ada Bu Yakir Manaf. Oi. Ada lagi banyak. Udah, kita semua dah ya. Aduh. Bu Mega, Ibu ini kalau saya boleh gelar adalah wanita sejati dan wanita besi. Jarang di Indonesia punya wanita kayak Bu Mega ini. Pak Menteri Hukum, terima kasih sekali lagi Pak Menteri. Saya ingin sedikit menyampaikan pesan, terutama kepada para kader. Pidato saya khusus kepada kader-kader saya, dan boleh didengar oleh masyarakat bangsa seluruh Indonesia. Para pendiri Partai Hanura yang saya banggakan, tadi telah diluruskan oleh para pendiri di bawah pimpinan Pak Halim Syahab yang menetapkan bahwa hari besar
lahirnya Partai Hanura adalah tanggal 21 Desember bulan 6 tahun 2006. Hari ini bukan sekedar seremoni. Hari ini adalah pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura periode 2024-2029. Hari ini adalah pengukuhan tekad bahwa kita Partai Hati Nurani Rakyat yang lahir tepat pada tanggal 21 Desember tahun 2006 belum selesai. Perjuangan kita masih panjang dan kita akan menempuh dengan hati nurani yang bersih dan keberanian yang utuh. Saudara-saudara sekalian, saya ingin menyampaikan dari lubuk hati yang paling dalam, terima kasih kepada semua kader yang masih setia, berdiri, yang tidak pernah lelah, tidak pernah mundur, meski gelombang badai politik sudah berganti. Kalian adalah jiwa dari Partai Hanura. Kalian adalah bukti bahwa partai ini tidak dibangun dari ambisi pribadi, tapi dari panggilan nurani untuk membela kepentingan rakyat. Kepada para pengurus yang baru saja dikukuhkan, tugas kalian tidaklah ringan, tetapi kalian tidak sendirian. Kalian mewakili jutaan suara hati rakyat yang ingin didengar, yang ingin dibela, yang ingin diperlakukan adil. Bukan partai pencitraan Hanura ini, dan bukan partai basa-basi. Kita adalah partai perjuangan, saudara-saudara sekalian. Keberanian untuk melawan ketidakadilan, keberanian untuk membela yang tertindas, dan keberanian untuk berkata benar meskipun pahit. Saudara-saudara sekalian, ketika kita bicara daerah berdaya, Indonesia sejahtera, kita sedang bicara tentang keadilan yang sesungguhnya. Karena tak ada Indonesia yang benar-benar sejahtera bila daerahnya lumpuh. Tak ada pusat yang kuat jika pinggiran dilupakan. Saudara-saudara sekalian, Hanura menolak ketimpangan. Hanura menolak kesenjangan. Hanura berdiri di barisan rakyat. Dan itu sebabnya kita bangkit. Bangkit! Jaya! Menang! Kita tidak akan tunduk pada politik uang atau popularitas semu, karena kita percaya yang lahir dari hati nurani akan sampai ke hati rakyat. Itulah kekuatan kita dan itulah semangat kita. Saudara sekalian,
kita Partai Hanura mendukung presiden konstitusional. Siapa dia? Siapa dia? Prabowo Subianto. Tidak ada presiden lainnya. Karena kita berdasarkan konstitusional. Betul? Jadi bukan saya sendiri, saudara-saudara semua. Kita menyadari, kita tahu situasi, kita tahu segala-galanya. Kita tahu siapa yang bermain, kita tahu siapa yang mengadu domba, kita tahu siapa yang menginginkan sesuatu dengan mudah, kita tahu semuanya. Itu saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya saudara-saudara, di depan kita terbentang jalan panjang. Mungkin terjal, mungkin sunyi. Sunyi. Tapi kita tidak boleh takut. Tidak boleh. Karena kita membawa sesuatu yang lebih besar dari kepentingan pribadi. Harapan mereka adalah amanah kita. Saudara-saudara, rakyat kecil mempunyai harapan. Harapan petani, harapan buruh, harapan nelayan, harapan guru, dan pedagang-pedagang kecil. Saudara sekalian, mulai hari ini ingin melihat pengurus baru tidak hanya hadir dalam rapat, tapi hadir di dekat rakyatnya masing-masing. Jangan saudara berjanji. Berjanji itu hukumnya berat. Berjanji kepada orang tidak berat, tapi berjanji kepada diri sendiri itu yang paling berat. Saudara, mulai hari ini saya ingin melihat pengurus yang baru tidak hanya hadir dalam rapat, tapi hadir di tengah rakyat, mendengar suara dan berjuang bersamanya. Siapkah saudara-saudara sekalian? Mari kita bangkitkan kembali semangat Hanura. Bangkit! Jaya! Menang! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sesi foto bersama Ketua Umum dengan para tamu kehormatan. Kami mengundang dengan hormat Presiden. Ya, saudara, baru saja kita mendengarkan sambutan atau pidato yang disampaikan oleh Ketua Umum dari Partai Hanura, Bapak Osman Sabta. Bang, ini tadi kita melihat dan juga mendengarkan sangat berapi-api dan bersemangat sekali tampaknya Pak Oso malam hari ini ya Bang ya. Tapi tadi juga kita menangkap ini ada sinyal-sinyal nggak sih Bang? Sinyal-sinyal politik akan merapat ke pemerintahan atau seperti apa Anda melihatnya? Ya, saya sebenarnya ingin meng-highlight 3 hal. Pertama, pidato politik Ketua Umum Partai Hanura, Pak Oso. Pertama itu akan menegaskan bagaimana ada suasana politik kebangsaan yang hadir pada malam hari ini. Karena begitu banyak partai-partai politik lain sekalipun berseberangan dengan Hanura, ada dari kubu pemerintah kira-kira begitu hadir dalam suasana keakraban dan keguyuban.
dan statement-statement politik Pak Oso itu kan menegaskan bagaimana suasana politik yang cukup harmonis dan saling bekerja sama. Itu Sangat satu. hangat begitu ya. Betul. Nah, yang kedua secara prinsip ada stressing ulang yang disampaikan oleh Pak Oso terkait dengan bagaimana pentingnya membangun Indonesia dari daerah. Jadi kunci membangun Indonesia adalah satu-satunya cara adalah bangun daerah, dan bangun daerah. Enggak ada cerita. Disitulah kemudian Pak Oso mengatakan bahwa seluruh kader Hanura, pusat provinsi, di semua lapisan harus turun ke masyarakat di daerah mewujudkan cita-cita keadilan dan kesejahteraan itu. Nah, yang ketiga yang secara prinsip bahwa Hanura itu mendukung Presiden konstitusional Prabowo Subianto. Apa arti kata mendukung di sini, Artinya apa? Pak Oso sebagai ketum Hanura ingin mengatakan bahwa di negara ini cuma ada satu presiden, namanya Prabowo Subianto. Tak boleh ada orang yang ngaku-ngaku presiden atau berperan seolah-olah dia adalah seorang presiden. Ini tentu sangat terkait dengan isu matahari kembar yang belakangan ini mencuat karena begitu banyak menteri dan wakil menteri yang sering mengorkestrasi silaturahmi kanan kiri dan mengatakan ada bos lain di luar Presiden Republik Indonesia. Pak Oso hanya ingin menegaskan bahwa siapapun Anda di negara kita, per hari ini Presiden Republik Indonesia yang sah terpilih secara konstitusi cuma satu, Prabowo Subianto. Tak ada yang lain. Tapi ini bukan sinyal-sinyal politik akan merapat ke pemerintahan Anda melihatnya? Kalau melihat kecenderungan hari ini, Hanura itu lebih memilih menjadi mitra strategis bagi pemerintah. Mendukung Prabowo Subianto, tapi berada di luar kekuasaan. Itu artinya apa? Saya membayangkan ke depan bahwa segala sesuatu yang baik yang disampaikan oleh pemerintah, maka akan didukung secara total oleh Hanura. Tapi pada saat yang bersamaan, kalau ada kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat, tidak kemudian membuat masyarakat sejahtera, saya kira Hanura akan memberikan kritik yang konstruktif sebagai upaya untuk memberikan perimbangan-perimbangan politik. Itulah yang disebutkan oleh Pak Oso tadi. Katakan itu kebenaran, sekalipun itu pahit. Ada satu dalil dalam bahasa Arab yang disebut dengan kulil haqqu walau kana muron. Jadi sepahit-pahitnya kebenaran, itu harus disampaikan oleh seluruh kader, aktivis, dan para pejuang-pejuang yang ada di Hanura. Jadi saya kira di situ. Bang, tapi kalau Anda melihat saat ini bahwa Hanura tidak ada di jajaran parlemen begitu ya. Dan Anda melihat kalau misalkan dari pemerintah Prabowo pada suatu hari nanti juga kembali mengajak semua pihak untuk bergabung, berkoalisi. Apakah Anda melihat ini sebuah kesempatan atau sebuah potensi yang positif bagi Hanura? Kalau melihat kecenderungan rata-rata secara umum, memang mazhab politik Prabowo Subianto itu adalah merangkul, mengajak semua pihak, termasuk yang berseberangan secara politik. Benar. Tapi kalau melihat kecenderungannya, memang secara posisi politik, per hari ini jauh lebih menguntungkan kalau Hanura berada di luar kekuasaan, tetapi tetap menjadi mitra strategis. Itu artinya apa? Per hari ini ceruk pemilih, basis konstituen, masyarakat secara umum hampir 60% itu memang ingin melihat bagaimana partai-partai yang tidak bergabung dengan pemerintah menunjukkan bukti-bukti yang terukur apa yang bisa dilakukan untuk membuat masyarakat itu bekerja dan bisa sejahtera. Oleh karena itu bagi saya melihat ceruk pemilih yang cukup besar, maka salah satu strategi yang paling penting adalah Hanura tetap berada di luar, tapi tetap menjaga hubungan baik dengan kekuasaan, dan yang paling penting adalah selalu turun ke daerah, selalu turun ke masyarakat, dan selalu memberikan jawaban-jawaban yang terukur, menciptakan lapangan pekerjaan, akses terhadap dunia pekerjaan, kesehatan, seterusnya dan seterusnya. Saya kira di situ kuncinya. Baik, Bang, ini juga menjadi pertanyaan terakhir saya dalam kesempatan malam hari ini. Dengan berada posisi di luar pemerintahan dan saat ini juga sudah dikukuhkan ya untuk pengurus baru dari Partai Hanura dan juga tidak berada di parlemen. Bagaimana menurut Anda dari pengurus baru dari DPP Partai Hanura ini bisa menjaga supaya Hanura tetap relevan di kancah politik Indonesia? Saya kira proses politik itu bukan hanya terjadi di parlemen, non-parlemen sekalipun, selama pengurus-pengurus baru Hanura ini mampu mengorkestrasi, membangun narasi-narasi besar, kerja-kerja terukur, terutama melakukan advokasi-advokasi kebijakan, advokasi-advokasi persoalan-persoalan kepada masyarakat, saya kira Hanura di masa-masa yang akan datang akan mendapatkan tempat dan mendapatkan simpati di masyarakat tentu saja, terutama menuju jalan panjang 2029. Karena sorry to say bahwa perjuangan politik itu bukan hanya di Senayan, bukan hanya di parlemen. Yang paling penting berada di luar, yang penting turun ke bawah itu adalah jauh lebih konkret dan jauh lebih penting. Ya, ini pasti kita akan tagih janjinya ya Bang dari Partai Hanura ya Bang untuk 5 tahun ke depan. Oke. Untuk bisa memberdayakan kader-kadernya di daerah untuk bisa membangun Indonesia dari daerah untuk menuju Indonesia yang sejahtera. Baik, Bang Adi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami dalam kesempatan malam hari ini. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Bang Adi Prayitna. Terima kasih. Sehat-sehat ya Bang. Siap.
Ya, dan saudara, baru saja kita saksikan bersama pengukuhan pengurus DPP Partai Hanura untuk periode 2025, maksud kami 2024-2029 dari Jakarta International Convention Center. Terima kasih atas kebersamaan Anda pada malam hari ini. Saya Diana Dwika undur diri, terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam. Para penggawa timnas akan beradu kemampuan di Eredivisie. Almere City yang terpuruk di dasar klasemen siap bangkit saat berjumpa Go Ahead Eagles. Bersama Tom Hay, mereka bertekad meraih 3 poin. Sementara winger andalan timnas Indonesia Dean James akan menjadi ancaman serius bagi lini belakang sang tuan rumah. Eredivisie, Almere City versus Go Ahead Eagles. Minggu 27 April pukul 9:30 malam. Live di Kompas TV. Halo saudara, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Berita utama hadir menyajikan sejumlah informasi menarik bersama saya, Elgin Fridianto. Dan saya masih Tarigan. Saudara, sekitar 500.000 warga Gaza Palestina telah mengungsi akibat serangan yang dilancarkan oleh militer Israel di wilayah Gaza dalam sebulan terakhir. Ulasan lengkapnya akan kami sampaikan bersama berita-berita lain yang aktual untuk Anda simak. Di antaranya, diduga akibat hilang kendali dan jalan yang licin, seorang pengendara mengalami kecelakaan dan terjatuh dari flyover. Seorang pria ditemukan tewas dalam karung. Keluarga korban menyebut korban baru 2 hari kerja di Jakarta. Di akhir acara kami juga memiliki video pilihan banjir bandang yang menerjang kawasan Omaha, Nebraska, Amerika Serikat. Sejumlah kendaraan warga hanyut terseret banjir. informasi pertama di berita utama hari ini, saudara, sebuah rumah toko yang dijadikan gudang penyimpanan perlengkapan dekorasi pesta pernikahan di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, terbakar. Kepulan asap hitam pekat disertai kobaran api membumbung tinggi dari lantai 4 sebuah ruko di Jalan Ratu Mawar, Duri Kepa, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Kebakaran ini membuat warga sekitar panik dan langsung menghubungi pemadam kebakaran. Warga menyebut kondisi ruko tengah kosong dan tak ada aktivitas pekerja. Api baru bisa berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran ini terjadi, namun dugaan sementara api berasal dari korsleting listrik. Di perumahan Taman Ratu, Jalan Ratu Mawar. Ada asap hitam terus semuanya kan pada ribut keluar. Itu yang terbakar apa, Pak? Stereofoam kan? Stereofoam semua. Itu rumah atau apa nih, Pak? Gudang ini alat-alat pesta. Dekorasi alat-alat pesta. Saudara, sebuah rumah di kawasan padat penduduk di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu pagi terbakar. Kobaran api dan kepulan asap tebal dari salah satu rumah menggegerkan warga Pampangan, Kecamatan Lubuk Bagalung, Kota Padang, Sabtu pagi. Akses menuju lokasi kebakaran yang sempit sempat menyulitkan petugas damkar untuk menjangkau TKP. Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan setelah 1 jam proses pemadaman. Tak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Bakarnya apa, Pak Kabin? Ini satu buah rumah,
kurang setengah jam terjadi kebakaran dan penyelesaian. Kalau untuk penyebab ini bagaimana Pak Kabit? Penyebabnya lagi diselidiki oleh pihak yang berwenang. Informasi berikutnya, saudara, diduga akibat hilang kendali saat melintas di jalan yang licin, seorang pengendara sepeda motor terjatuh dari atas flyover di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru Riau. Korban mengalami luka serius. Saudara, seorang pengendara sepeda motor ini terjatuh dari atas flyover. Korban yang awalnya melaju tiba-tiba langsung terjatuh. Diduga saat itu kondisi jalanan sedang licin setelah turun hujan. Akibat kecelakaan tersebut, korban mengalami luka serius. Polisi langsung melakukan olah TKP di lokasi kecelakaan. Polisi menyebut korban mengalami kecelakaan tunggal dan menabrak dinding pembatas flyover. Korban diduga hilang kendali dan kurang berhati-hati saat berkendara karena kondisi jalan yang licin. Kecelakaan dari hasil olah TKP pada saat itu adalah di mana situasi atau cuaca itu gerimis, hujan, kemudian kami perkirakan itu jalannya licin, display flyover yang bergerak dari Jalan Soekarno-Hatta jalur timur yang datang dari arah utara menuju arah selatan. Sesampainya di atas jembatan flyover mengarah ke kiri, menabrak pembatas pagar jembatan, kemudian mengalami hilang kendali atau out of control. Lalu pengendara sepeda motor, saudara Saud Bicara Perlindungan, terjatuh dari atas jembatan flyover sehingga terpental ke bawah permukaan aspal. Sorotan lainnya, saudara, Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur kembali mengalami erupsi besar dengan ketinggian kolom abu mencapai 4 km. Dari video amatir yang direkam warga ini terlihat lontaran abu vulkanik membumbung tinggi. Bahkan tingginya lontaran abu sampai terlihat dari Pulau Solor. PVMBG mencatat tinggi kolom abu mencapai 4 km dari puncak gunung. Selain itu juga terjadi erupsi susulan sebanyak 2 kali dengan tinggi kolom abu mencapai 1000 meter dari puncak gunung. Saat ini status Gunung Lewotobi laki-laki berada pada level 3 siaga. Warga diimbau tidak beraktivitas dalam radius 6 km. Beralih ke informasi lain, saudara, Paus Fransiskus hari ini dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma. Jenazah Paus Fransiskus tiba di Basilika Santa Maria Maggiore Sabtu siang waktu setempat. Ratusan ribu umat Katolik dan pemimpin dunia turut hadir dalam pemakaman Paus Fransiskus pada Sabtu 26 April. Dan saudara, sejumlah pemimpin dunia turut hadir di lapangan Santo Petrus, Vatikan hari ini untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus. Nampak Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama istrinya Melania Trump, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, Pangeran William, dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Mereka berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Paus Fransiskus yang meninggal pada 21 April 2025 dalam usia 88 tahun. Setidaknya sebanyak 30 delegasi, 50 kepala negara, dan 10 raja berkumpul di acara pemakaman Paus Fransiskus. Berita utama akan kembali usai jeda, saudara, dengan informasi mengungkap misteri penemuan mayat dalam karung. Korban diketahui baru kerja 2 hari di Jakarta. Berat ya? Buat anak-anak, nggak ada yang berat. Dan jangan sampai kita jadi beban buat mereka nanti. Makanya kita pakai Tropicana Slim. Manis yang alami, kayak kamu. Tropicana Slim, manis tanpa beban. Yuk, kita berbagi. Berbuat baik bisa bikin sehat, juga bikin glowing. Jaga kesehatan dan minum tolak angin. Untuk menjaga daya tahan tubuh,
mencegah dan mengatasi masuk angin. Minum tolak angin dan berbuat baik setiap hari. Orang pintar, minum tolak angin. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Aku Viva, lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Hanya mengandung mineral baik yang bikin sesehat itu. Begitu sejuk di tiap teguh. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Tambah umur, Makin prima, makin cinta. karena hidup kita balance. Minum Sido Muncul Natural Balance setiap hari. Life is balance. Female Balance buatku, Male Balance buat aku. mie gulung darah goreng pedang. Minyak cabenya. Nampak. 4 rasa lebih berasa. Mie gulung darah. Enaknya nyambung terus. Mulai 25 kalsium 콜라겐 부르크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐. Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Tenggorokan kering? Minum Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Adem Sari. Jodohnya makan nikmat. Adem Sari. Cepat ademnya. Saudara, warga di kawasan Batu Ceper, Tangerang, Banten mencium aroma tak sedap dari dalam gorong-gorong pada 22 April lalu. Aroma tak sedap tersebut muncul dari sebuah bungkusan karung dan ternyata di dalamnya terdapat jasad manusia. Hal ini pun menggegerkan warga sekitar. Korban ditemukan dengan sejumlah luka di tubuhnya dan tanpa ada identitas diri. Apa yang sebenarnya terjadi pada korban yang diduga tewas karena dibunuh? Selasa pagi lalu, warga dikejutkan dengan penemuan jasad pria di dalam karung di selokan di Jalan Dan Mogot, KM 21 Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Pada jasad pria tanpa identitas tersebut, diperkirakan berusia 20 hingga 30 tahun. Terdapat luka di sekujur tubuh korban dan diduga meninggal karena tindak kejahatan. Warga kemudian melaporkan penemuan jasad tersebut ke Polsek Batu Ceper. Mayat adalah seorang laki-laki. Namun saat ini identitasnya belum diketahui, saat itu masih Mr. X, dan dari hasil pemeriksaan luar tadi bahwa ada kekerasan ya pada kepala termasuk bagian tangan. Tentunya ini saat ini ada dugaan adanya peristiwa pidana terhadap orang tersebut. Selang 1 hari, Subnit Jatanras Polda Metro Jaya meringkus pelaku. Pelaku ditangkap di sebuah rumah di Kelurahan Panunggangan Utara, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang pada Rabu sore. Dari hasil pemeriksaan sementara, sebelum membunuh korban, pelaku sempat cekcok dengan korban. Korban bernama Al-Bashar datang dari Lampung Selatan, hendak kembali bekerja di sebuah konveksi. Korban pernah bekerja di tempat yang sama pada tahun 2021 lalu. Pelaku dan korban diketahui merupakan rekan kerja di salah satu konveksi di kawasan Jakarta Selatan. Dan selama bekerja, pelaku dan korban tinggal bersama di mes yang disediakan pemilik konveksi.
Terlihat sepele, namun faktanya niat jahat Ragil alias Nana membunuh pelaku karena merasa tersinggung diacuhkan korban saat mengobrol. Selain itu, pelaku juga berniat mencuri motor korban karena terdesak urusan ekonomi. Bercampur sakit hati, pelaku menganiaya korban di tempat mereka bekerja hingga korban tewas dengan sejumlah luka di tubuhnya. Jasad korban dibungkus plastik dan dimasukkan ke karung, lalu dibawa menggunakan sepeda motor milik korban. Polisi telah mengamankan CCTV yang merekam pelaku. Dalam rekaman tersebut, pelaku terlihat membawa jenazah korban dalam karung menggunakan motor biru yang diketahui milik korban. Tersangka tertangkap CCTV Polda Metro Jaya dalam perjalanan membuang jenazah usai membunuh korban di sebuah pabrik konveksi, tempat kerja mereka di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Jenazah kemudian ditemukan di sebuah got di Jalan Dan Mogot, Batu Ceper, Kota Tangerang, Banten. Selain sakit hati, pelaku Nana alias Ragil juga berniat mencuri motor milik korban. Pelaku mengaku niat tersebut muncul karena terdesak urusan ekonomi. Terbukti, usai korban tak berdaya, pelaku mengambil kunci motor milik korban di tas milik korban yang disimpan di mes tempat mereka bekerja. Pelaku juga mengambil ponsel, STNK, dan BPKB motor milik korban. Usai membuang korban ke selokan, pelaku hendak menjual motor curiannya itu ke temannya di Panunggangan Utara, Pinang, Kota Tangerang. Tersangka merasa tersinggung karena korban merasa acuh ataupun mengacuhkan obrolan daripada tersangka. Kemudian sekira pukul 15.00 karena tersangka merasa kesal ataupun emosi, dan juga karena tersangka dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi, maka muncul niat daripada tersangka untuk memiliki motor milik korban yang diparkir di halaman Hera Bordir atau korban pembunuhan yang jasadnya dimasukkan dalam karung di Tangerang tiba di rumah duka di Desa Sukabanjar, Lampung Selatan. Kedatangan jenazah Al-Bashar pada Kamis malam disambut isak tangis keluarga. Pihak keluarga diperbolehkan untuk melihat kondisi tubuh korban. Setelah sempat dibawa masuk ke dalam rumah, jenazah korban langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Duka mendalam sangat dirasakan keluarga. Mereka tak menyangka korban yang baru berangkat kerja ke Jakarta kini harus meninggalkan mereka selamanya. Al-Bashar, warga Lampung yang jasadnya ditemukan terbungkus karung, baru 2 hari berangkat ke Jakarta. Korban berangkat dari rumahnya dengan mengendarai sepeda motor. Saat bekerja di hari pertama, korban sempat menghubungi kakaknya dan bilang bahwa dirinya telah bekerja di sebuah konveksi. Keluarga korban menuturkan, korban berangkat ke Jakarta setelah dihubungi seseorang dan hingga kini keluarga tidak mengetahui orang tersebut. Nggak banyak bicara, enggak. Kalau kurasa itu tidak mungkin, Bang, kalau membuat orang sakit hati ya. Ya mungkin kalau yang di luar sana itu ya nggak tahu akunya. Kalau bisa mah dihukum seumur hidup juga belum bisa, Bang, membalas ini sakit yang dirasain abang saya di caranya dengan begitu, cara dia membunuh, masukin karung dan dibuang di got itu nggak setimpal kalau segitu. Walaupun di seumur hidup juga belum bisa dia membayarnya semua kayak gitu. Walaupun 15 tahun juga nggak bisa, 14 tahun. Maunya seberat-beratnya lah. Kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala menilai pembunuhan dilakukan pelaku terhadap korban dilakukan dengan kondisi kejiwaan yang sehat. Pelaku memilih tempat membuang korban menggunakan sepeda motor korban menjadi indikator bahwa pelaku dalam kondisi yang sehat. Adrianus menduga pembunuhan dilakukan pelaku secara terencana. Karung misalnya, nah jangan-jangan karung juga adalah sesuatu yang memang disediakan secara khusus oleh si pembunuh. Pada saat itu lalu kemudian dimensi perencanaan masuk. Demikian juga ketika yang bersangkutan itu memasukkan korban ke karung dan kemudian membawanya dengan sepeda motor, itu juga saya kira bagian dari perencanaan tuh ya. Jadi agar kemudian orang tidak curiga,
maka kemudian ya masukkan korban ke bawah motor dan dia jalankan, itu juga bagian dari perencanaannya. Dengan kata lain, maka kalau kemudian dalam hal ini kepolisian, kejaksaan mengenakan ya pasal-pasal pembunuhan berencana, ya saya kira bisa diterima. Apakah kasus pembunuhan ini dilakukan secara spontan atau sudah direncanakan? Kasus pembunuhan yang dulu dianggap sebagai fenomena luar biasa akhirnya menjadi isu yang semakin sering terdengar. Pembunuhan kerap dipicu oleh faktor-faktor kompleks. Salah satunya adalah masalah ekonomi dan diperburuk oleh emosi negatif seperti sakit hati. Pembunuhan adalah tindakan kejahatan yang serius dan tidak dapat dibenarkan, terlepas dari motivasi di baliknya. Semoga pelaku mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya menghabisi nyawa korban. Saudara, usai jeda di berita utama, seorang karyawan sebuah pabrik garmen di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia pasca operasi di bagian jari karena mengalami kecelakaan kerja. Berita utama segera kembali. Berat ya? Buat anak-anak, nggak ada yang berat. Dan jangan sampai kita jadi beban buat mereka nanti. Makanya kita pakai Tropicana Slim. Manis yang alami, kayak kamu. Tropicana Slim, manis tanpa beban. Woi, Dara! Burung dara, ayam bawang. Enak, Ren. Mau. Pedas, gurih, dan mentah. Mau banget. Goreng ori, Indonesia banget. Mau Goreng pedas, nampol. Burung dara, enaknya nyambung terus. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Hidup ini seperti teka-teki, tapi disitulah kita tidak boleh berhenti. Hadapi dengan persiapan dan proteksi, lengkapi langkah optimismu, dan sambut hidup yang pasti jadi lebih. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Mie burung dara, pedas, gurih, kenyal, medal-medal. 4 rasa, lebih berasa. Mie burung dara, enaknya nyambung terus. Tenggorokan kering? Minum Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Adem Sari. Jodohnya makan nikmat. Adem Sari. Cepat ademnya. 물라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라겐 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라겐아 수수 awet muda. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Aku nggak khawatir ajakan main di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan 2-step sehat. Kotor, Pak. It's okay. Nuvo lebih cepat bunuh kuman saat mandi dan selalu melindungi kulit setelah mandi. Lembut. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Baru main di luar, mah. Percayakan pada Nuvo Family. 2-step sehat, perlindungan 24/7. Wingscare. Mantu Ai juara masak. Cobain masakan mantuku. Endes. Kan pakai kecap sedap. Inspirasi ibuku. Gurih kentalnya. Aromanya. Sedap. Pas di lidah. Manisnya inspirasi ibu. Senyumkan mertua. Dari Wingsuit. Kompas Update dipersembahkan oleh Hydro Coco. Anda menyaksikan Kompas Update bersama saya Sister Tarigan. Saudara, 4 orang pengedar narkoba jenis ganja lintas provinsi ditangkap polisi di kawasan Lubuk Alung dan Padang Serai, Sumatera Barat. Total 47 kg ganja kering disita dari para pelaku.
Inilah detik-detik saat polisi mencegat mobil yang melintas di kawasan Jalan Lintas Sumatera. Dari dalam mobil, polisi menangkap 2 pelaku dengan barang bukti 5 kg ganja kering. Usai melakukan pengembangan, polisi kemudian menggerebek sebuah rumah di kawasan Padang Sarai, Kota Padang, Sumatera Barat, dan menangkap 2 pelaku lainnya dengan barang bukti 42 kg ganja kering. Saat ini keempat tersangka dijerat hukuman maksimal 20 tahun penjara. Demikian Kompas Update. Setelah ini Anda masih akan menyaksikan berita utama. Kompas Update dipersembahkan oleh Morinaga. Morinaga, nutrisi tepat untuk bangun potensi anak. Thank you, Mom. Morinaga, your choice, their future. Masa depan bukan kebetulan, pilih yang terbaik sekarang. Minum hidrokoko berlebihan bikin segarnya hidup berlanjut. Berita utama kembali hadir untuk Anda, Saudara, dan kami sudah menyiapkan sejumlah berita pilihan untuk Anda. Kita ke informasi yang pertama, meninggal usai operasi jari. Seorang karyawan sebuah pabrik garmen di Karawang, Jawa Barat meninggal dunia pasca operasi di bagian jari karena mengalami kecelakaan kerja. Dinas Kesehatan Karawang Tengah menulis pihak rumah sakit untuk menyelidiki peristiwa ini. Kintan Juniasari, seorang karyawan pabrik garmen di Karawang, Jawa Barat ini masih bisa menceritakan bagaimana kecelakaan kerja yang dialaminya terjadi hingga membuat 2 jari tangannya terluka. Saat itu, pihak klinik pabrik merekomendasikan Kintan berobat di rumah sakit di Karawang. Oleh pihak rumah sakit itu, Kintan ternyata diputuskan untuk menjalani operasi pada jarinya. Pihak keluarga menyebut jika sebelum operasi Kintan dalam kondisi sehat. Namun tak berselang lama setelah operasi dilakukan, rumah sakit mengabarkan Kintan dalam kondisi kritis dan dinyatakan meninggal dunia. Nah, di situ juga saya sebenarnya kaget. Kok mau ditindak operasi gitu? Kenapa nggak dari pagi informasi ke keluarga bahwa mau tindakan operasi? Kayak ngedadak itu ya. Tapi keluarga tidak minta dioperasi? Saya dari keluarga nggak minta operasi sama sekali gitu, karena lihat lukanya aja, saya pikir itu hanya luka ringan lah. Kondisi Intan kritis, udah nggak bisa kemana-mana. Saya kaget di situ. Makanya saya cepet, kok bisa kayak gini, kritis gini. Ada ruang ICU, ini nangis. Terkait kematian Kintan ini, pihak rumah sakit belum memberikan pernyataan rinci dan menyerahkan pada Dinas Kesehatan Karawang. Sementara itu, Dinas Kesehatan Karawang telah menerjunkan tim Yankes untuk menyelidiki kasus meninggalnya karyawati pasca operasi jari. Semua tindakan itu ada konsekuensinya. Ada biarpun aman seaman-amannya, ada yang namanya kemungkinan bisa terjadi kejadian yang di luar perhitungan, atau apalagi yang namanya resiko komplikasi. Biasa namanya resiko komplikasi. Nah, ini kita lihat dulu. Kemarin tim kami dari Yankes sudah menelusuri ke UPI. Jenazah Kintan kini telah dimakamkan di dekat kediaman keluarga. Pihak keluarga kini menuntut iktikat baik dari pihak rumah sakit untuk memberikan penjelasan terkait kematian Kintan pasca operasi jari. Adi Wahadi, Kompas TV, Karawang, Jawa Barat. Berita pilihan berikutnya, Saudara, sindikat tukar kartu ATM ditangkap. Polisi menangkap sindikat penukar kartu ATM palsu bermodus investasi di Bogor, Jawa Barat. Dari hasil kejahatan, para pelaku berhasil menggasak uang sebanyak ratusan juta rupiah. Ini adalah rekaman kamera pengawas di salah satu gerai ATM yang memperlihatkan aksi para pelaku menggasak uang korban senilai ratusan juta rupiah. Para pelaku menguras uang korban setelah berpura-pura mengaku sebagai calon investor.
Setelah korban terperdaya, pelaku lalu memboyong korban ke gerai ATM untuk memeriksa saldo atau modal yang dimiliki korban untuk memulai usaha. Namun setelah berhasil mengetahui saldo dan kata sandi ATM korban, para pelaku lalu menukar kartu ATM korban dengan kartu ATM palsu. Kartu ATM yang dikuasai pelaku langsung digunakan untuk menguras duit korban sebanyak 285 juta rupiah. Usai menerima laporan, polisi langsung menangkap 3 orang pelaku, yang salah satunya ditangkap di daerah Cianjur, Jawa Barat. Polisi menyita sejumlah barang seperti kartu ATM palsu, 4 telepon seluler, serta sepatu. Yaitu DJ, DR, AP, dan AS itu bersekongkol atau merencanakan kejahatannya untuk melakukan penipuan dengan cara pura-pura sebagai orang tunai, menawarkan kepada korban untuk berinvestasi handphone. Jadi akan menjual handphone sebanyak 300 unit. Kemudian tersangka mengajak korban ke salah satu ATM di daerah Bogor Kota dan dilihat PIN dan deposito yang dimiliki oleh korban. Setelah itu kemudian tersangka ini menukarkan ATM yang milik korban dengan ATM yang sudah disiapkan oleh tersangka. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencari korbannya secara acak. Karenanya, polisi mengimbau masyarakat agar tak mudah tergiur dengan tawaran investasi yang belum jelas. Wulan Sabtu Hadi, Kompas TV, Bogor, Jawa Barat. Informasi berikutnya, Saudara, babi hutan serang warga. Sepasang suami istri di Jember, Jawa Timur diserang seekor babi hutan saat sedang mencuci pakaian di sungai depan rumahnya. Korban mengalami luka parah dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Sepasang suami istri diserang seekor babi hutan saat sedang mencuci pakaian di sungai depan rumahnya. Babi hutan ini diduga muncul di sungai karena melarikan diri dari kejaran pemburu. Saat melarikan diri, babi hutan tersebut bertemu dengan kedua korban yang sedang mencuci dan langsung menyerangnya. Suami korban sempat melawan dan melindungi sang istri, namun amukan babi hutan tak dapat dihalaunya. Korban pun akhirnya mengalami luka serius di sejumlah tubuhnya. Itu kemarin karena kena luka ya, luka kena tombak, larinya ke pemukiman, diburu. Akhirnya emosi mungkin celengnya itu, langsung nyerodok warga yang ada. Sering muncul ke kampung tuh? Sering. Biasanya gerombolan ya. 1 sampai 8 ya. Jarang, kalau lah 1 itu jarang. Gerombolan ya. Warga yang melihat kejadian ini segera datang membantu dan membunuh babi hutan tersebut. Korban ada 2 orang, sepasang suami istri yang sedang melakukan aktivitas mau bersih diri sambil nyuci. Nah, kebetulan babi turun dari atas dan menurut informasi dari salah satu warga, babi tersebut sebenarnya sudah dilumpuhkan menggunakan tombak. Namun babi masih dalam keadaan hidup. Selanjutnya karena babi yang terluka itu mengalami emosi atau apa sehingga menyeruduk orang istri dari pasang suami istri mengalami luka-luka di bagian kaki, paha, sama perut. Saat ini kedua korban sudah dibawa ke rumah sakit dan harus menjalani perawatan karena terluka parah akibat serangan babi hutan. Polisi juga mengimbau warga untuk tetap waspada karena kemunculan babi hutan diperkirakan akan terjadi lagi. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Berita pilihan lainnya, Saudara, mengaku polisi begal tangkap warga. Pelaku begal yang mengaku sebagai anggota Polri ditangkap polisi di Majene, Sulawesi Barat. Pelaku yang merupakan seorang satpam bahkan memborgol tangan korban usai mengambil barang korban. Kasih order ini, Pin. Apa, Pin? Ya ada Pin. iPhone, nggak bawa iya.
Ini adalah video amatir yang menggambarkan suasana mencekam usai 2 pengendara motor dibegal oleh seseorang yang mengaku anggota Polda Sulawesi Barat di Bababulo Utara, Majene, Sulawesi Barat. Salah satu korban yang ketakutan, tangannya bahkan dalam kondisi terborgol. Pelaku merampas 2 unit handphone, 2 unit jam tangan, uang tunai, serta tas milik korban. Para korban lalu melapor ke polisi, dan polisi lalu menangkap pelaku berinisial MA yang diketahui merupakan seorang satpam. Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Laurentius Madiawaine bilang, peristiwa bermula saat kedua korban yang tengah berboncengan dibuntuti seorang pengendara lainnya. Di tengah perjalanan, tersangka MA berusaha menendang motor korban hingga korban menepi. Tersangka kemudian mengaku sebagai anggota Polda Sulawesi Barat, lalu menuduh korban membawa narkoba jenis sabu. Tersangka pun mengancam korban dengan badik dan memborgol tangan salah satu korban, hingga berhasil merampas barang milik korban. Pelaku ini membuntuti korban dan sempat menendang motor untuk menyuruh korban untuk menepi. Dan ketika menepi, pelaku ini sempat menuduh korban menggunakan narkotika jenis sabu-sabu. Pelaku menyampaikan identitasnya bahwa yang bersangkutan adalah anggota Polda yang berdinas di bagian Direktorat Narkoba Polda Sulbar. Dan seketika itu korban diborgol dan diambil barang-barangnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres Majene guna penyidikan lebih lanjut. Edwin Arwan Pitu, Kompas TV, Majene, Sulawesi Barat. Dan berita pilihan terakhir, saudara perajin tahu berangkat haji. 13 tahun menanti, seorang perajin tahu di Grobogan, Jawa Tengah akhirnya bisa naik haji tahun ini. Ia berangkat ditemani sang anak yang menggantikan sang suami yang meninggal dunia karena COVID-19. Siti Mulyati, seorang perajin tahu asal desa Sugih Manik, Grobogan, Jawa Tengah, akhirnya bisa tersenyum lega. 13 tahun menanti, keinginannya untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yakni beribadah haji, akhirnya bisa terwujud. Bagi Siti, ibadah haji ini penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Untuk ongkos berangkat haji, setiap harinya ia dan sang suami menyisihkan Rp50.000 hingga Rp100.000 selama 4 tahun dari hasil usaha tahu yang telah digelutinya selama 25 tahun. Namun, belum sempat waktu berangkat haji tiba. Sang suami yang seharusnya mendampinginya berangkat haji meninggal dunia akibat COVID-19. Tahun 2012. Tahun 2012. Sendiri apa sama suami? Sama suami. Sama suami. Terus suaminya? Meninggal tahun 2021. Karena apa? Sakit, usaha tahu. Usaha tahu, dagang tahu. Dagang tahu ya. Mengumpulkannya sudah berapa tahun? 4 tahun. Lantaran sang suami meninggal, Siti berangkat haji dengan didampingi oleh sang anak. Sang anak pun bersyukur karena bisa menemani ibunya berangkat haji setelah menanti selama 13 tahun. Berangkat naik haji sama ibu ya. Rasanya gimana, Mbak? Rasanya ya alhamdulillah di tahun ini bisa wisuda dan bisa naik haji bersama ibu. Siti Mulyati bersama anaknya Lutfiana akan berangkat bersama 888 calon jemaah haji lainnya asal Grobogan. Jika sesuai jadwal, keduanya akan berangkat pada tanggal 10 Mei 2025. Rifai Handoko, Kompas TV, Grobogan, Jawa Tengah. Semburan lumpur panas muncul tiba-tiba di lahan perkebunan milik warga di Kabupaten Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Informasinya usai jeda. Berat ya? Buat anak-anak, nggak ada yang berat. Dan jangan sampai kita jadi beban buat mereka nanti. Makanya kita pakai Tropicana Slim. Manis yang alami, kayak kamu. Tropicana Slim, manis tanpa beban.
Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Minum dong Ultra Flu, flu dan batuk, meredakan demam, sakit kepala akibat flu dan batuk. Untung ada Ultra Flu, flu dan batuk reda, lega rasanya. Aku nggak khawatir ajakan apain di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. Kotor, Pak. It's okay. Nuvo lebih cepat bunuh kuman saat mandi dan selalu melindungi kulit setelah mandi. Lembut. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Main di luar mah. Percayakan pada Nuvo Family. Two-step sehat, perlindungan 24/7. Wingscare mencerminkan keberagaman dan keindahan Indonesia dalam skala yang lebih kecil. Kabupaten Jember tak hanya menawarkan kekayaan alam yang luar biasa, namun juga komitmen pemerintah kabupaten dalam membangun kesejahteraan masyarakat dengan fokus utama layanan kesehatan gratis melalui program BPJS. Selengkapnya, ikuti Lebih Dekat dengan Jember. Jember, Miniature of Indonesia. Minggu 27 April, pukul 2 siang. Di Kompas TV. Dipersembahkan oleh... Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Woi, Dana! Burung jarang, ayam bawang. Enak, Ren. Mau. Pedas, gurih dan menghang. Mau banget. Goreng ori, Indonesia banget. Mau apa? Goreng pedang, nampol. Burung jarang, enaknya nyambung terus. Aku nggak khawatir ajakan apain di luar. Ada Nuvo Family memberi perlindungan two-step sehat. Dengan formula triple antibakterial, perlindungan menyeluruh 24/7. Percaya pada Nuvo Family, perlindungan 24/7. Wingscare. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami dari Wings Food. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Saudara, pembalap liar menabrak mobil di Jalan Lintas Selatan Lumajang, Jawa Timur. Pelaku merupakan seorang remaja, namun tak ada korban jiwa dalam peristiwa kecelakaan. Keributan sempat terjadi saat pemilik mobil tak terima mobilnya ditabrak pelaku. Awalnya, korban yang tengah mengemudikan mobilnya dari arah Tulung Agung menuju Jember melihat ada aksi balap liar, lalu menurunkan kecepatan laju mobilnya. Namun dalam kondisi kecepatan rendah, mobil korban tetap ditabrak oleh remaja yang tengah balap liar. Setelah saya lewat di TKP, ada truk dari timur. Ada truk dari timur, nah di belakang truk itu ternyata sudah disetat dari timur. Jadi balap liar itu sudah disetat. Saya bingung karena si pembalap itu mau menghindari truk. Otomatis dari utara truk kan dia nyalip. Nah akhirnya saya dari barat, walaupun saya pelan, tetap diajar dari depan. Tiap hari ketika ada laporan dari masyarakat ada balap liar, pasti akan kami tindak lanjuti dengan upaya berkaitan dengan patroli maupun dengan tindakan tegas merupakan mengambil motor tersebut diamankan di Polsek maupun Polres untuk ditindaklanjuti sesuai aturan yang berlaku. Seorang warga asing asal Norwegia ditemukan tewas di sungai daerah Bangkalan, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat.
Korban yang diketahui merupakan warga negara Norwegia ditemukan tewas mengapung Jumat siang. Petugas yang menerima laporan warga segera mengevakuasi dan membawa jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara Padang untuk kepentingan autopsi. Saat ini, polisi telah berkoordinasi dan menyampaikan informasi kepada pihak kedutaan Norwegia. Bahwasanya terdapat warga negara asing yang sudah tidak bernyawa lagi berada dalam sebuah got atau selokan. Untuk evakuasi sendiri tidak begitu rumit karena terjangkau mudah dengan masyarakat. Warga desa Roburandolok, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara diresahkan dengan semburan lumpur panas di lahan perkebunan milik warga. Semburan lumpur panas ini ditemukan warga di lahan perkebunan yang tak jauh dari pemukiman warga. Awalnya, semburan lumpur muncul di beberapa titik, namun semakin hari kian meluas dengan diameter yang bervariasi. Akibatnya, tak sedikit tanaman milik warga seperti pohon, karet, dan padi mati. Tak hanya itu, semburan lumpur panas juga mencemari aliran sungai dan memengaruhi kualitas udara di sekitar lokasi. Dinas Lingkungan Hidup setempat telah ke lokasi semburan lumpur panas untuk mengumpulkan sampel. Tadi saya mendengar ini tambah parah, Pak. Ya. Bupati Mandailing Natal Saifullah Nasution segera menyurati pihak energi baru terbarukan dan konservasi energi Kementerian SDM untuk meninjau langsung ke lokasi semburan lumpur panas. Jika terbukti semburan lumpur panas mengandung material berbahaya, pihaknya akan segera mengambil langkah termasuk merelokasi warga desa yang terdampak akibat fenomena tersebut. Itu sama dengan yang lama, namun demikian tentu dalam rangka kita nanti untuk memastikan bahwa itu beracun, berbahaya atau tidak, nanti pada kesempatan pertama kami akan menyurat ke Direktorat Jenderal BTKE di Jakarta supaya menurunkan tim untuk melakukan penelitian. Kalau itu nanti berbahaya, tentu upaya pemerintah daerah akan memindahkan masyarakat dari kampung situ ke mungkin ke daerah yang lain. Kita ke berita lainnya, kenaikan harga kedelai impor asal Amerika Serikat belum membuat pedagang di Pasar Palmerah menaikkan harga jual tahu dan tempe. Harga tahu dan tempe di Pasar Palmerah masih sama dengan bulan sebelumnya. Tempe masih dijual seharga Rp10.000 per papan ukuran besar, sedangkan untuk ukuran kecil seharga Rp5.000. Harga tahu juga tetap sama di harga Rp5.000 sampai Rp10.000, tergantung jenis tahu yang dijual. Pedagang di Pasar Palmerah sekaligus pembuat tempe mengungkapkan, jika ia menaikkan harga jual tahu dan tempe, bisa berpengaruh pada jumlah penjualan. Meskipun belum menaikkan harga jual, perajin tempe mengurangi kedelai dalam pembuatan tempe. Dengan harga, cuman pembeli kan kasihan pada jerit, pada teriak, kok mahal gini-gini mahal. Kita mau dijual aja ada yang bakal warteg. Sekarang berapa, Pak? 10.000. Iya. Harganya tetap sama? Sama. Bulan lalu? Bulan lalu belum, benar. Sebelum naik juga tetap 10.000. Ya. Kalau untuk harga tahunya? Tahu tetap aja 5.000. Kalau dari penjualannya sendiri sekarang untuk tahu tempe masih sama atau menurun? Masih sama. Cuman tahu serang aja rada sepi nggak kaya. Sementara dampak kenaikan harga kacang kedelai impor asal Amerika Serikat dirasakan perajin tahu dan tempe. Kenaikan bahan baku ini tentunya berimbas pada produksi. Mereka memilih memperkecil ukuran tempe ketimbang menaikkan harga. Langkah ini diambil untuk menekan biaya produksi. Kacang kedelai impor asal Amerika Serikat sebelumnya dijual Rp950.000. Kini naik menjadi Rp1.010.000 per kuintal. Meski harga naik, stok kacang kedelai masih aman dan mudah didapat. Ya, ada keluhan juga karena kenaikan. Yang pasti ada keluhan. Cuman kalau pengrajin kan mengikuti harga yang ada karena udah kebutuhan. Impornya dari Amerika. Kedelainya kedelai bola. Kalau di semua merek yang mengikuti naik satu naik semua. Ini kita harus
mengakali produksi yang tadinya seumpama kita sekintal jadi 60 ya harus mau nggak mau jadi 70 papan untuk mengurangi biaya produksi. Ya mau nggak mau harus mengurangi kualitas. Kenapa Pak nggak memilih menaikkan harga Pak? Ya kan tahu sendiri ekonomi sekarang lagi semrawut. Ya semenjak ada kebijakan seperti ini ya menurun. Banjir bandang terjang kawasan Omaha, Nebraska, Amerika Serikat dan menghanyutkan sejumlah kendaraan warga. Selengkapnya usai jeda di Berita Utama. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Ada apa ya di luar angkasa sana? Oh, Oreo Space Dunk. Sini ayah tunjukin. Wush. Bintang jatuh. Wah. Lebih enak dicelup di susu. Jangan lupa diputar dan dijilat. Ajak keluarga jelajahi luar angkasa. Baru Oreo Space Dunk. Aku Viva, hadiah miliaran. Cek tutup botolnya. Ada uang tunai, handphone, emas, sampai mobil. Cek tutup botol Aku Viva sekarang. Dari Wingsuit. Lidah orang Indonesia itu sukanya yang gurih. Makanan sih banyak. Emang ada ya kopi gurih? Ada, Creamy Latte. Dibuat dari kopi grade Brazil, gurih susu New Zealand. Benar, gurih. Iya, gurih. Creamy Latte, kopi latte, gurih. Mantu Ai juara masak. Cobain masakan mantuku. Endes, kan pakai kecap sedap, inspirasi ibuku. Gurih kentalnya, aromanya sedap, pas di lidah. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wingsuit. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami. Dari Wingsuit. Telinga gatal? Telinga kotor? Jangan dikorek. Teteskan Vital Ear Oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga Anda. Vital Ear Oil diproduksi oleh Medicon. Tenggorokan kering? Minum Adem Sari Herbal Lemon, vitamin C tinggi. Adem Sari. Jodohnya makan nikmat. Adem Sari. Cepat ademnya. Mantu Ai juara masak. Cobain masakan mantuku. Endes, kan pakai kecap sedap, inspirasi ibuku. Gurih kentalnya, aromanya sedap, pas di lidah. Manisnya inspirasi ibu, senyumkan mertua. Dari Wingsuit. Aku Viva. Aku ingin air yang lebih baik untukku. Lahir dari alam, melewati 7 tahap nano purifikasi. Menghasilkan air yang semurni itu dengan mineral baik yang bikin sesehat itu. Hanya Aku Viva mengalirkan yang baik untuk tubuh. Begitu sejuk di tiap teguk. Sejuknya beda. Inilah air yang semurni itu, sesehat itu. Aku Viva, murni sehat alami. Dari Wingsuit. Saudara, gempa berkekuatan 6,3 skala Richter mengguncang Ekuador Barat Laut Jumat pagi waktu setempat, menyebabkan puluhan orang terluka. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan akibat peristiwa ini. Otoritas kebencanaan Ekuador menyebut pusat gempa berada di provinsi perbatasan Esmeraldas, sekitar 180 km di utara ibu kota Quito. Unggahan di media sosial menunjukkan kerusakan parah rumah warga dan fasilitas umum. Gempa juga menyebabkan pemadaman listrik, 80% pasokan listrik dan jaringan telekomunikasi rusak,
dan pemerintah tengah berupaya memperbaikinya. Informasi berikutnya, banjir bandang terjang kawasan Omaha, Nebraska, Amerika Serikat dan menghanyutkan sejumlah kendaraan warga. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, Saudara. Saya Helgen Fridianto. Dan saya masih serta Rigan. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Menteri datang ke rumah Pak Jokowi disinyalir adanya matahari kembar. Karena masalahnya kan dikatakan Pak Prabowo akan melanjutkan politiknya Pak Jokowi. Sadar tidak sadar Pak Jokowi itu masih patronnya mantan-mantan menteri beliau yang sekarang masih di posisi sekarang. Orang hanya mentang, loh kayak seperti itu kan wajar. Tidak. Ada persepsi soal matahari kembar ini tidak dapat diabaikan begitu saja. Rosi, Sabtu 26 April pukul 10:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan Kompas Malam yang didukung oleh usulan Daerah Istimewa Surakarta, DPR akui belum ada pembahasan. Di bagian lain Kompas Malam juga nanti kami ajak Anda untuk menonton konser musik sambil menyantap kuliner khas Bandung. Halo, selamat malam. Saudara, memasuki akhir pekan Kompas Malam kembali hadir dengan beragam informasi menarik untuk Anda bersama saya, Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, Saudara. Direktorat Narkoba Polda Sumatera Barat menangkap 4 tersangka narkoba jenis ganja lintas provinsi. Dari para tersangka, polisi menyita barang bukti 47 kg ganja kering siap edar. Dua tersangka yang berperan sebagai kurir ditangkap saat perjalanan di kawasan Lubung Alung. Di mobil tersangka, petugas menemukan barang bukti ganja seberat 5 kg. Usai ditangkapnya 2 tersangka, polisi kemudian menggerbek sebuah rumah di Padang Sarai, Kota Padang, dan menangkap 2 tersangka lain beserta barang bukti berupa 42 kg ganja siap edar. Ganja tersebut diakui didapat dari daerah Penyambungan.
Ganja ini berasal dari penyambungan dan jumlah total keseluruhan dari 4 tersangka diperoleh 47 paket seberat 47 kg. 2 pelaku yang diamankan di kendaraan